wabarakatuh. Mari Bapak Ibu peserta sekalian, sebelum memulai acara webinar ini, mari kita mohon kepada Yang Maha Kuasa agar acara webinar publikasi pelindungan kebudayaan dengan tema menengok tradisi Betawi menatap masa depan ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya akan memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama selain Islam dapat mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji dan syukur atas kehadirat-Mu, atas segala nikmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan acara webinar menengok tradisi Betawi menatap masa depan. Pada hari jadi Kota Jakarta ke-495 ini semata-mata untuk mengharap ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerentahan hati kami mohon jadikanlah acara ini sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kami dalam memajukan kebudayaan daerah kami, guna membangun negeri ini khususnya kota kami Jakarta yang tercinta ini. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang memiliki segala ilmu dan mengajarkan makhluk-makhluknya, anugerahkanlah kami ilmu pengetahuan dan keluasan wawasan, serta kreativitas dan kesungguhan dalam menyebarluaskan budaya, baik kepada generasi bangsa dan generasi kota ini. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Tahu atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, kami insan-Mu yang lemah, yang tidak lepas dari kesalahan dan kealpaan. Karenanya ya Allah, ampuni kesalahan, kelemahan, dan ketidakmampuan kami yang hadir semua di sini. Para rekan dan pemimpin kami, dan tolonglah kami dalam mengemban amanah yang ada di pundak kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penolong dan yang mempermudah segala urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bayuniti Pertmana telah memimpin doa. Memasuki acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk berdiri, dan hadirin yang melalui Zoom silahkan untuk duduk tegap. Kepada seluruh hadirin yang hadir
Dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Iwan Henry Wardana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, tentu saja sebuah kebahagiaan dan kebanggaan buat kita bisa kembali berkumpul pada kesempatan yang baik pada hari ini dalam melaksanakan kegiatan webinar dengan tema Menengok Tradisi Betawi, Menatap Masa Depan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang terus memberikan nikmat karunia dan kesehatannya untuk kita semua. Kota Jakarta sebagai daerah metropolitan juga merupakan miniatur Indonesia. Jakarta memiliki latar belakang kebudayaan yang sangat beragam. Keragaman budaya inilah yang menjadikan DKI Jakarta memiliki keunikan dan kekhasan sendiri, dan juga tradisi masyarakatnya sangat dinamis dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Namun, terlepas dari itu semua, Jakarta tetap memiliki identitas budaya yang menjadi kebanggaan warganya, yaitu budaya Betawi. Salah satu ciri khas dari kebudayaan Betawi itu bisa dilihat dari jenis-jenis tariannya yang sangat dinamis. Gerakan-gerakan tarian Betawi itu tentu saja memiliki tata nilai tersendiri, norma-norma, fungsi dan filosofi secara khusus. Filosofi-filosofi inilah yang terkandung di dalamnya perlu diketahui dan dipelajari oleh para penggiat tari, baik yang secara tradisional ataupun generasi-generasi muda yang ingin mengetahui lebih jauh filosofi apa yang terkandung di dalam sebuah tarian. Untuk itu adalah sebuah kewajiban buat Dinas Kebudayaan untuk memberikan pemahaman lebih dalam upaya pelestarian seni tari Betawi dengan mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang secara terus-menerus tentu saja kita semua melakukan berbagai macam diskusi, seminar, pengkajian lebih dalam, dan apapun yang memberikan tambahan wawasan keilmuan berkaitan dengan upaya-upaya pelestarian seni tari Betawi. Kita tidak boleh kegiatan ini menjadi punah, bahkan menjadi pendangkalan isi. Maksud dari pelestarian dan pengembangan seni tari Betawi adalah untuk menjaga eksistensi seni tari Betawi di masa kini dan yang akan datang melalui proses-proses pengkajian, pembahasan, dan sosialisasi nilai-nilai budaya tradisional yang terkandung di dalam seni tari Betawi. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berupaya melaksanakan webinar nilai-nilai tradisi pada pengembangan seni tari di Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan itu sendiri, yaitu memfasilitasi pelindungan dan pembinaan seni berupa pembinaan kepada para peserta, baik yang luring maupun yang daring, untuk belajar lebih jauh kepada para ahli atau maestro seni tari Betawi. Selain itu juga, kegiatan ini merupakan wujud dari kerjasama dan pemberdayaan peran serta komunitas seni di masyarakat pada bidang pembinaan kesenian sebagai upaya untuk melestarikan seni budaya Betawi. Akhirul kalam, atas nama pribadi dan keluarga besar Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah melaksanakan kegiatan webinar ini dengan baik dan sempurna. Khususon disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Sentot Sudiharjo, Ibu Indah Hari Juliati atau Ibu Eli Lutan, Ibu Wiwi Widyastuti, di mana ketiganya ini adalah maestro seni tari dan koreografer ternama di Indonesia. Ibu Wiwi juga berperan sebagai moderator, sebagai seorang seniman sejati. Terima kasih Ibu Wiwi serta Ibu Farah Aini Astuti
Satu kebanggaan seorang talenta muda yang berasal dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai MC pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak semuanya. Harapan adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat lebih mengenal lebih banyak tentang kebudayaan, meliputi nilai-nilai, akal, budi, moral, tujuan, hingga adat istiadat. Sekali lagi terima kasih, salam hormat dari kami Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan atas sambutannya. Baiklah, tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Beliau-beliau ini luar biasa ya, kita akan menyerap ilmu dan pengalaman beliau-beliau secara langsung, secara daring dan luring. Baiklah, sebelumnya saya akan memanggil dan mempersilahkan beliau-beliau untuk hadir duduk di depan. Yang pertama kepada Bapak Sentot Sudiharto. Yang berikutnya ada Ibu Eli Delutan. Dan berikutnya ada Ibu Wiwi Widyastuti. Baik, beliau-beliau sudah hadir di hadapan kita semua. Dan pada acara ini, acara inti ini akan dipimpin oleh moderator kita, oleh Ibu RR Wiwi Hari Wahyuni SSN. Beliau dipersilakan duduk di depan. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Wiwi. Beliau adalah seniman tari, koreografer, dan pelatih tari. Beliau lahir di Jakarta 13 Maret 1967 dan menyelesaikan pendidikannya terakhir di Institut Kesenian Jakarta jurusan Seni Tari. Beliau belajar tari sejak umur 9 tahun di Sanggar Purahatnala di bawah bimbingan Ibu Eli Delutan dan almarhum Bapak S. Praptono. Beliau beberapa kali dipercaya menjadi penata tari, stage manager, sutradara tari, juri, dan pengamat di DKI dan beberapa daerah. Kemudian beliau juga mendapat penghargaan dari Menpora sebagai pemuda pelopor. Wah, luar biasa ya. Kemudian karya yang dihasilkan oleh Ibu Wiwi Hari Wahyuni ini adalah kurang lebihnya seperti ini. Ada Mimpi, kemudian Sifat, Renggong Cantik, Purbosari, Mak Kinang, Enjot Gegot, dan seterusnya. Baiklah, tanpa berlama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Wiwi Hari Wahyuni SSN selaku moderator untuk memimpin acara diskusi pada pagi hari ini. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iwan, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta beserta staf yang jujur kita berada di sini disebabkan atau difasilitasi sama Kepala Dinas Kebudayaan dan jajarannya. Matur nuwun kepada Bapak Sentot, Ibu Eli Delutan, dan Bu Wiwi Widyastuti. Matur nuwun yang tak terhingga kita semua bisa berada di sini. Dan jujur buat saya pribadi, saya bangga bisa duduk bersama dan kita bisa sharing dalam segala hal untuk dunia tari, khususnya tari Betawi, di mana tema kita hari ini adalah menengok tradisi Betawi, menatap masa depan. Tak lupa ucapan matur nuwun yang tak terhingga pada di sini jujur untuk teman-teman yang daring luar biasa, ada Disput
Disbud Par Papua Barat, Disbud Pora Wanara Raja Guguk, mudah-mudahan saya tidak salah ya, Bab Litbang Kabupaten Berau. Wow, ini jauh-jauh ya, alhamdulillah. Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada komunitas seni di seluruh Indonesia dan para guru-guru juga di seluruh Indonesia dan teman-teman yang hadir di sini peserta luring. Sekali lagi matur nuwun. Bismillah, hari ini kita berjumpa dan duduk di sini bersama. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini membawa hikmah dan membawa keberkahan buat kita semua ke depannya. Terutama sulit kita mendapatkan ilmu kalau kita mencari di luaran dari kalau saya boleh sebut mereka adalah guru-guru besar saya, para maestro tari yang waktunya beliau sangat terbatas dan bahagia sekali kita bisa berada di sini saat ini. Oke, Pak berlama-lama, kita lanjutkan langsung kepada pembicara awal yaitu Ibu Wiwi Widyastuti. Beliau guru besar saya di dunia tari Betawi, lahir di Yogyakarta 70 tahun yang lalu, cucu dari PM Mangku Permadi, seorang pelatih tari Jawa Alusan di Keraton Yogyakarta. Belajar menari dari 1966, saya belum lahir Bu, 1977 di PLT Bagong Kusudiarjo. 1977 bersama Romo Gong mempersiapkan pertunjukan tari kolosal Pangeran Jayakarta atas permintaan Bapak Ali Sadikin. Mengenal pertama kali budaya tradisi Betawi saat itu dan mulai jatuh cinta. Kita lanjut langsung ya paparannya Ibu Wiwi Widyastuti nanti. Kemudian kita berjumpa juga dengan maestro dan guru besar saya, Bapak Arkadius Sentot Sudiharto. Lahir 3 Januari 1945 di Solo. Pengalamannya sudah nggak bisa dibaca ya karena terlalu banyak. Nyun sewu ya Bapak, nanti habis 1 jam. Jadi nanti Bapak kalau mau kenalan langsung nanti bisa secara pribadi ya, karena ada 6 lembar beliau, pengalamannya beliau. Begitu juga dengan Bu Wiwi Widyastuti dan juga dengan Ibu Eli Delutan. Ibu Eli Delutan terlahir dengan nama menarik, Indah Hari Yuliati di Makassar pada tanggal 27 Juli 1952. Di sini disebut Eli dikenal akan ketekunannya dan pengabdiannya yang begitu tinggi kepada masyarakat, khususnya dalam bidang seni tari. Boleh dikatakan bahwa sebagian besar masa hidupnya dia abadikan untuk kepentingan masyarakat dunia tari. Nggak tahu untuk keluarga kapan ya Bu? Menari dan menata tari adalah pengabdian hidup Eli Delutan. Sejak tahun 1970 mengabdikan diri sebagai penari dari para tokoh tari terkemuka seperti Huria Adam, Bagong Kusudiarjo, Sardono Wekusumo, Gusmiati Suit, Retno Maruti, Sulistyo Tirtokusumo, dan tentunya Dedi Lutan sebagai suami. Selanjutnya nanti kita bertanya lagi karena ada 12 lembar juga. Jadi kita bacanya hanya sedikit. Langsung kita ke paparan pertama yang akan diawali oleh Ibu Wiwi Widyastuti. Monggo Ibu, dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas selaku fasilitator, berikut para jajarannya. Salam syahdu, salam budaya bagi seluruh sahabat di Indonesia, khususnya yang hadir di sini. Selamat bertemu dengan kami dan salam budaya. Saya selaku Wiwi Widyastuti dalam tari
Tadi sudah disampaikan bahwa saya lahir di Yogyakarta pada tahun 1952 bulan Juli, jadi menginjak tahun depan 70, bulan depan menginjak 70. Jadi menari sejak kelas 5 SD di Yogyakarta bersama Bapak atau Romo Bagong Kusudiarjo di Pusat Latihan Tari Bagong Kusudiarjo. Dari situ sampai SMA, akhirnya saya lulus SMA, kemudian saya melanjutkan di ASTI. Dulu masih ASTI, belum ISI. Tapi dalam proses pergantian antara sistem kredit sampai dari tahun 73 sampai 77 saya di ISI Jogja, di ASTI Jogja. Kemudian proses perjalanan saya ke Jakarta itu karena saya dapat tugas dari Bapak Bagong Kusudiarjo untuk berproses sebagai penari dan sebagai pelatih saat itu. Berproses tugas ketika itu Bapak Bagong Kusudiarjo mendapat tugas pula dari Dinas Kebudayaan DKI untuk membuat produksi Sendra Tari Pangeran Jayakarta. Pada proses di Jakarta, terdapat petilan di dalamnya adalah tari Yapong. Ada konotasi tari Yapong 1 dan Yapong 2. Betul, itu benar adanya bahwa tari Yapong ada Yapong 1 dan Yapong 2. Dan kenapa kok tari Yapong diciptakan di dalam konteks isian secara utuh di Sendra Tari Bagong Kusudiarjo, Sendra Tari Pangeran Jakarta. Dan kenapa saat itu ada 2 versi pertanyaan dari masyarakat. Ada versi Betawi, ada versi yang diciptakan di Jogja, itu tidak. Sebenarnya semua versi karya saat itu diciptakan di Jogja. Diproses oleh Pak Bagong Kusudiarjo dengan menghadirkan para musisi dari Jakarta, para ahli rebana biang saat itu Bapak Supraste, Bapak Sujana, Bapak Abbas Sudiana, dan Bapak Maman, semuanya hadir ke Jogja, diproses di sana, kemudian dibawa ke Jakarta. Dan proses di Jakarta masih dengan rebana biang. Dikala saya menyampaikan tarian Yapong di Sendra Tari tersebut, terlihat oleh beliau saat itu ada Bapak Budiaman selaku Kepala Dinas. Oke, 1 di antaranya itu tinggal, jangan terus. Padahal sudah ada beliau, sudah ada Bu Eli Yultan, sudah ada Pak Joko SS. Tapi kenapa saya harus tinggal dan harus meneruskan program untuk Yapong diteruskan di sini? Itu awal mula. Saya bercerita pengalaman saya ya, mohon maaf. Dan akhirnya berkembanglah tari Yapong tersebut. Awal daripada keberadaan saya datang di Jakarta. Nah, akhirnya saya datang di Jakarta. Saya belum puas dengan keberadaan saya di Jakarta. Saya masih berkeinginan bisa tatap muka dengan dosen-dosen yang di LPKJ. Saya masuk sebagai mahasiswa di LPKJ Pak Sentot. Saya mahasiswa LPKJ, di situ saya ngambil, saya sempat mendapat saya mendapatkan ilmu dari Bu Yulianti Parani selaku guru besar saya, Bu Farida Faisal, ada Pak Sentot, ada Pak
Sardono Wikusumo. Ketika saya mengambil komposisi tari di Pak Sardono, di situ ada proses, Mbak. Di sana itu ketika mendapat kegiatan untuk tari kreatif, untuk komposisi, itu ada materinya bersama dengan Pak Sentot, mohon maaf Pak, dengan Pak Sardono. Pak Sardono sempat menyampaikan ke saya. Ada proses itu Mbak, proses namanya improvisasi. Ketika improvisasi, Pak Sardono selalu Mas Don, saya sampaikan tuh selalu Mas Don selalu menyampaikan, Wiwi, kamu itu masih bagongisme, ilangin bagongnya. Harus menjadi diri kamu sendiri, itu yang tercatat dalam benak saya. Itu. Nah akhirnya saya mencari jati diri saya seperti apa, sampai nangis, sampai saya tidur di situ, belum mendapatkan nilai kalau belum terlihat oleh beliau. Itu beberapa kali, proses itu beberapa kali saya dapatkan. Ya, saya dapatkan untuk mencari supaya saya bisa berbuat sesuatu dengan apa Wiwi Widyasuti. Akhirnya saya harus melihat di mana bumi dipijak, di situ saya harus langit dijinjing, bumi dipijak, langit di mana bumi dipijak, disitulah langit dijinjing. Di situ Mbak, akhirnya saya mencari jati diri saya, ayo dikit-dikit mengembangkan dari proses keberadaan saya untuk menjadi Wiwi Widyasuti, menoleh. Kenapa Bu Wiwi itu kan orang Jawa. Nah itu ada suatu keprihatinan. Ketika itu saya datang, saya melihat Bu Eli Lutan di Pusat Pengembangan Kesenian Jakarta. Waktu itu ada gedung besar di Jalan Kemuning, itu gedung besar namanya Pusat Pengembangan Kesenian Jakarta, Kuningan. Saya prihatin ketika saya masuk, gedungnya bagus, ruangnya bagus-bagus, fasilitasnya bagus-bagus, tapi saya masuk satu gedung, satu ruang ada pengajaran pelatihan tari Jawa. Sampingnya lagi ada pengajaran tari Sunda. Sampingnya lagi ada pengajaran tari Bali. Sampingnya lagi ada pengajaran balet di bawahnya. Ada pengajaran pelatihan musik karawitan. Terus saya bingung, diem aja. Lah kok Betawi enggak ada? Betawi itu tidak ada, Bu. Jadi kepentingan saya di situ. Saya berjuang untuk kenapa Mbak kok enggak ada Betawi? Ya mbuh sapa sing arep ngajar, kata beliau. Siapa yang akan ngajar? Siapa yang mengajarkan kalau tari Betawi? Oke, kalau gitu kayak kita cari waktu untuk temu wicara dengan para seniman di seluruh Jakarta. Seniman khususnya seniman Betawi yang lebih penting. Kita kumpulkan. Seniman-seniman Betawi itu kita kumpulkan, kemudian kita mintakan untuk memberikan informasi tentang tari, karena saya bergerak di bidang tari, menyampaikan ini tari apa, ini gerak, tidak ada yang tahu. Beliau-beliau itu, waktu itu ada Mak Kinang, putranya Mak Kinang, suaminya Mak Kinang, putranya Mak Kinang, ada Mak Limah, ada Bu Beni, ada Mak Mani. Satu persatu akhirnya memberikan jawaban yang dengan getolnya Bu Eli mencari, mencoret ya. Apa ini Mak namanya? Yang ini apa namanya? Tahu dah, pokoknya geraknya mah begini, kagak tahu gua kalau suruh namanya namanya apa. Nah,
Di situ saya berpikir bahwa, oh ini kalau gitu perlu membuat sebuah ragam dasar yang menjadi suatu patokan. Ragam dasar Betawi yang harus kita ajarkan nanti, menjadi suatu titik tolak yang harus kita berikan kepada mereka. Mereka itu salah satunya adalah para remaja, seharusnya anak-anak dan remaja. Saat itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, saat itu orang-orang remaja atau anak-anak remaja belum ada yang mau. Belum ada yang mau menoleh tari Betawi. Di situ prihatin lagi saya. Aduh, gimana caranya ini kalau mereka nggak mau, mereka juga nggak mau belajar. Sekarang kita susun itu menjadi suatu susunan ragam dasar Betawi yang isi di dalamnya adalah 1, gibang, 2, bukan pertama kali nyelot, gibang, kemudian selanjutnya selancar dan sebagainya kita kumpulkan. Nah, akhirnya saya sampai pinjam saat itu, pinjam murid, udah deh kalau gitu pinjam murid. Sampai proses ke kepala pusat pengembangan kesenian dulu, boleh Pak saya mengajarkan, apa yang akan diajarkan untuk Betawi. Jadi bisa dibuka di situ, pelatihan atau kursus tari Betawi. Saat itu tahun 78. Bu Eli punya Aruni, punya putri-putri pelajar siswa di Aruni. Saya pinjam dulu deh Mbak. Saya pinjam menjadi murid saya, dikirim oleh Bu Eli ke pelajaran saya. Akhirnya menjadi murid-murid saya, seterusnya demikian proses saya, bahwa proses perkembangan khususnya untuk mendorong saya supaya terus harus membantu, harus berpijak dari Betawi, itulah yang saya lakukan. Susunan gerak tari sebagai berikut, adanya sikap yang ada, mungkin dari semuanya sudah ada yang dengar, ada gibang. Pernah Bu Wiwi Awem, pernah Mbak aku tanya ke salah satu kelompok, tahu tari dasar Betawi? Tahu, itu tari dasar Betawi saya ambil dari kesenian topeng ya. Strop hanya kesenian topeng, karena ada kesenian-kesenian yang lainnya. Ini hanya kesenian topeng. Nah, ada gibang, ada koma putus, ada rapat nindak, ada koma pendek, ada selancar, ada kewer. Kewer itu ada kewer peralihan. Kemarin katanya audiensi, nari kewer, suruh kewer, narinya bukan kewer. Bergeraknya bukan kewer. Nah, itu ada keprihatinan hal itu sekarang untuk masa depan. Kalau kemarin prihatinnya saya bahwa masyarakat khususnya mahasiswa khususnya anak-anak khususnya anak-anak yang dewasa tidak mau belajar Betawi, tapi sekarang masa sekarang di seluruh penjuru wilayah DKI Jakarta semua belajar Betawi. Dan saya bangga kemarin ada flash mob di Car Free Day, itu menarikan tari sirih kuning. Ibu-ibu menarikan spontanitas tari sirih kuning. Tari sirih kuning karya siapa ya? Karya Bu Wiwi Widyastuti. Tapi ada kecenderungan rasa di saat itu sangat bangga, haru, tapi ada beberapa catatan bagi saya, kita belum saling memahami. Di era globalisasi inilah yang satu sama lain memahami agak sulit. Makanya di sini sekarang ada webinar ini dilakukan, ada dialog yang mungkin kita perlu memahami, satu attitude yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan adik-adik sekarang, bahwa menari, tari, penari maupun koreografer juga harus punya attitude. Nah, dari seni tari dan perkembangannya, itu saya mengkantari berdasarkan kearifan masing-masing kesenian.
tari topeng gong, ambil dari kesenian topeng gong, dari tapak, tepak silat. Kita dapat mengikutinya juga dengan baik. Taman pencak silat, saya ambil pencak silat, hasilnya tari tapak tangan. Ya, kemudian ngarojeng dari kesenian Aceh. Ronggeng Blantek dari kesenian Blantek. Nah, itu masing-masing ada titik tolak yang kita acu. Dan kalau boleh, kenapa Bu Wiwi tarian repertoar? Di situ proses perkembangan. Saya hanya berkeinginan supaya itu bisa dimanfaatkan di kala saat yang tertentu antara lebar, panjang, dan sebagainya. Saat ini itu ada permintaan sebuah repertoar tari tidak 10 menit, tapi 4 menit. Kalau perlu 3 menit. Itu perkembangan zaman. Sekarang seperti itu. Itu bagaimana nanti kita tanyakan kepada beliau-beliau, kepada Bu Eli dan kepada Pak Sentot. Tantangan-tantangan dalam berkarya selalu saya mendapatkan satu proses hal-hal semacam itu. Saya hanya berharap bahwa proses berkarya cipta itu tidak seperti pangkan ya, jangan menggampangkan. Itu ada suatu proses karya yang dibutuhkan kemampuan melalui riset. Harus riset kepada yang kuat sebagai implementasi untuk inspirasi, untuk konsistensinya, untuk kemampuan, untuk menyelaraskan dinamika iringan musik dan sebagainya, dan perlu ada dukungan yang ada di artistik di dalamnya. Itu nanti akan bertemu dengan Bapak selaku ahli artistik, itu ada Bapak Sentot selaku dosen saya dulu sayang. Menari memang bisa dipelajari, tetapi attitude datangnya dari hati. Hargailah karya orang lain. Jaga orisinalitas karya serta sopan santun yang ada. Teruslah berkarya, teruslah bertumbuh dimanapun kalian berada, karena berkarya tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Bagi adik-adikku penerus bangsa, khususnya saya berpesan, salam budaya. Terima kasih. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pengalaman Ibu. Kalau saya boleh narik kesimpulan, seorang seniman harus memiliki attitude. Kunci yang utama itu. Kemudian kedua, berkarya dimulai dari memahami tradisi yang akan kita angkat. Ya, untuk tanya jawab nanti kita ada sesinya. Sesi selanjutnya adalah paparan dari Bapak Sentot Sudiharto, penata artistik melengkapi keberhasilan sebuah pertunjukan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan stafnya, yang saya hormati yang hadir pada pagi hari ini, serta semua saja yang ada di ruangan ini. Satu kehormatan bagi saya disuruh datang untuk berbicara. Ini satu hal yang buat saya, karena saya nggak pernah berbicara. Ini satu hal yang harus dipaparkan adalah penata artistik. Dalam menari itu memang
sebuah pertunjukan itu kan ada sutradaranya, ada penata geraknya. Nah, kalau ada penata artistik itu adalah pelengkapnya agar tarian itu akan lebih bagus. Di sini saya menulis beberapa catatan yang bisa dibaca nanti. Jadi tidak usah saya baca semuanya. Karena penata artistik ini harus mampu menangani semua unsur. Di samping tari, kostum, make up, panggung, lighting, sound, dan lain-lainnya. Saya kira penata artistik itu seperti itu. Tetapi sebenarnya sebagai saya ini sebenarnya bukan penata artistik, tetapi konsultan teknik tari, konsultannya, konsultan artistik di dalam tari. Nah ini sebenarnya untuk menguatkan apabila seorang koreografer itu berbuat sesuatu, ada penata artistiknya, nah disinilah kerjanya. Jadi menguatkan apa yang disajikan oleh koreografer tadi. Nah itu sebenarnya pekerjaannya seperti itu. Sehingga suasana panggung akan hidup bila merupakan atau ditopang segala-galanya. Ini apa penata artistik itu sebenarnya di situ aja. Saya di sini apa itu memadukan ya antara fungsi tata artistik itu. Memadukan unsur seni dalam pertunjukan, menjadikan panggung seperti dalam kehidupan nyata dan bermakna. Menata dan menghidupkan panggung dengan unsur pencahayaan. Menjadikan panggung lebih indah, menarik, dan bermakna. Menata panggung yang dilengkapi dengan tata cahaya dan tata suara. Nah itu seperti itu yang diungkapkan. Jadi memang penata artistik itu harus mempunyai atau setidaknya mempunyai kelebihan daripada section-section seperti koreografernya, seperti penata cahayanya, seperti ini. Nah ini tata artistik itu berkomunikasi dengan mereka ini. Ini sebenarnya yang akan dicapai itu seperti itu. Nah sekarang tergantung kita saja. Nah, kita itu mau lebih bagus pertunjukannya atau tidak, atau misalnya di dalam catatan saya bahwa membentuk mood tertentu atau unsur daya tarik psikologis pada audiens, membuat keputusan mengenai elemen visual yang dipergunakan, gaya artistik dipakai dan kapan gerakan dipergunakan. Sebenarnya gini, tata artistik itu biasanya itu muncul di dalam tata artistik film, tata artistik teater. Tari itu biasanya mengesampingkan soal itu. Jadi kata teman-teman di sebelah saya ini, katanya tidak punya duit untuk membayar tata artistik. Jadi sebenarnya tata artistik itu paling mahal. Karena dia memberikan sesuatu yang misalnya ini belum bagus, dari mata tata artistik kurang. Ini diberikan jalannya, membuka jalan kepada mereka-mereka ini. Ini jarang sekali tata artistik itu dipakai di dalam satu pentas gitu. Oh penata artistikku ini. Kadang-kadang rancu. Yang dimaksud tata artistik itu yang mana? Biasanya hanya kalau di tari itu hanya satu aja. Ya pekerjaannya cuma satu. Di artistik panggung udah. Jadi tidak peduli amat tarinya, peduli amat make up-nya dan lain-lainnya. Tapi di panggungnya itu. Pokoknya panggung bagus, itu tata artistiknya bagus. Biasanya begitu. Ini muncul sekarang ini bahwa tata artistik itu sangat penting sekali untuk membantu mata koreografer, ya, untuk membantu mata koreografer melihat apa yang diciptakan. Kenapa? Oh enggak apa-apa ya. Saya itu kalau ada omong lain itu jadi bingung saya. Ya, ini ternyata memang benar bahwa
di dalam tata artistik ini kebanyakan nggak peduli, si koreografer itu nggak peduli buat apa tata artistik. Memang karena koreografer ini juga sebagai tata artistik, penata artistiknya ya koreografer itu, karena dia bisa. Nah itu lightingnya penata artistik itu juga karena dia juga bisa, koreografer itu juga menata panggungnya, juga menata lampunya. Ini kebiasaan orang Indonesia kan gitu, ya, nggak maunya borongan biar lebih murah gitu loh. Ini repotnya kan, kita berhubungan dengan apa tuh tata panggung yang baik itu supaya begini gitu, itu susah sekali. Nah ini saya hanya menghimbau, alangkah baiknya sebagai koreografer itu mempunyai teman tata artistik semuanya. Jadi masalah panggung, masalah ini, tetapi di tari ini sangat penting sekali. Sebab apa? Kadang-kadang koreografer itu nggak jeli bahwa oh itu sudah rapi. Menurut tata artistik dia kurang bagus karena dia masih ngumpul sekali. Dia masih harus begini, harus begini. Itu diberikan dari tata artistik kepada koreografernya. Nah kalau itu jeli, ya nggak apa-apa. Kalau merasa koreografer saya sudah tahu, paling ini tahu, ya nggak apa-apa. Tidak melarang, tapi alangkah baiknya apabila seorang koreografer itu bersinggungan dengan tata artistik. Sehingga tata artistik ini juga, penata artistik ini kan penata seni apa itu juga. Jadi dia memang harus tahu betul lampu yang bagus itu seperti apa. Gerak yang bagus komposisinya seperti apa. Sound yang bagus itu seperti apa. Kadang-kadang kan lighting misalnya. Kalau menurut lighting director ini sudah bagus. Tapi dari artistik dideketin supaya jelas. Jadi saya harus dekat sekali. Saya tahu takut kalau muncrat-muncrat gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kalau kita itu mencoba untuk mengerti tata artistik itu perlunya di mana, itu akan lebih memudahkan kita juga, membantu kita. Ini kadang-kadang diabaikan. Jadi kadang-kadang untuk apa sih tata artistik? Kamu kan ngurusin tata panggungnya itu tata artistik ininya. Bukan begitu. Tapi tata artistik atau scenografi itu sangat-sangat penting sekali. Karena belum tentu koreografinya itu sebagus yang dilihat oleh tata artistik. Nah, itu yang biasanya diabaikan itu dari situ. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu didobel oleh si koreografer itu sendiri. Nah, menurut pengalaman saya, walaupun saya tahu artistik, walaupun saya tahu panggung, walaupun saya tahu lighting dan lainnya, make up sampai lainnya, tetapi tetap saya bersinggungan atau saya mencoba untuk merangkul penata artistik ini untuk lebih bagus dalam mengetengahkan sebuah pementasan. Itu yang saya pengalaman saya selama ini. Sekarang tergantung kita saja. Kalau kita membutuhkan ya oke, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Ini kata ibu yang sebelah saya itu kalau mau bagus tata artistiknya yang bagus dan terjamin bisa mengontrak saya. Enggak, itu salah. Saya tidak sebagus apa yang dibilangin sama ibu-ibu itu. Cuman pengalaman saya banyak sekali di dalam tata artistik ini. Lebih-lebih. Zaman sekarang tuh banyak massal kan. Tarian massal, tarian ini. Itu sangat penting sekali tata artistik. Di situ kalau mulut saya ini gini, tapi tata artistik bilang kalau kamu kesini ini kurang ini. Di situ saya sangat penting sekali penata artistik itu memang benar-benar ini. Nah kadang-kadang karena koreografinya kuat,
penata panggungnya kuat, penata sound yang lainnya kuat. Jadi saya tidak dipekerjakan sebagai koreografer. Saya dijadikan sebagai penasihat artistik. Jadi malah pekerjaannya lebih mudah kan, tapi paling mahal gitu. Ini yang menarik kan di situ. Jangan tutup telinga, itu memang kenyataannya begitu. Jadi saya sebagai penasihat teknik pertunjukan, nah di situ karena penasihat artistik teknik pertunjukan, makanya semua pertunjukan saya rangkum semuanya. Tapi saya tidak ikut terlibat di dalam sebagai lighting director atau sebagai koreografer, saya nggak ikut. Tapi saya mengawasi. Nah, itu penata artistik yang betul itu sebenarnya seperti itu. Nah, nanti untuk selanjutnya saya lebih tertarik kalau ada yang bertanya. Nah, pertanyaan itu kan nanti sesudah Bu Eli cuap-cuap gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita ngobrol itu. Sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa video yang bisa dilihat ya. Cuman karena waktunya saya dibatasin, karena video paling tidak kan setengah jam, 15 menit, 20 menit. Itu lebih bagus kalau kita secara pribadi aja, tatap muka aja, oh ini gitu aja. Kalau videonya di copy kan nggak bisa. Kalau di copy kan bayarnya mahal. Bukan, ini ceritanya gitu, ini videonya di sini, ini nggak bisa diputar di sini. Itu kan harus ada colokannya. Ini menarik ya, menarik semuanya itu kan nggak tahu itu siapa-siapa. Sebelumnya tadi kan saya dikenalkan ibu itu, yang kecil itu. Dan saya yakin semuanya sudah tahu saya siapa, itu kan sudah tahu. Tuh, pada melihat saya kan, berarti kan sudah tahu. Jadi saya nggak usah mengenalkan diri kan. Jadi memang benar kata Ibu Wiwi, siapa jenengmu? Wiwi Hizbul Waton itu. Nah, dia bilang harus pakai biodata kan. Terus saya berikan dia, Pak, ini nulis kayak gini, kapan selesainya? Itu ada 20 lembar. Nah itu mau dibacakan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian saya terpaksa harus menyingkat keseluruhannya. Nah sekarang saya enggak begitu banyak ngomong yang ini ya, masalah pekerjaan saya sebenarnya sudah selesai. Nah, lebih bagus kalau yang datang ini, yang hadir pada pagi hari ini, baca tata artistik tulisan Pak N. Riantiarno, menyentuh teater. Walaupun di situ teater, tetapi teaternya Anda ganti dengan tari itu sama aja. Karena sama. Ini ya. Tulisan itu nanti bisa dibaca. Tadi mau saya bawakan satu buku, saya berikan kepada Anda semua karena satu buku kan percuma. Apa disobek-sobek gitu kan nggak enak. Mendingan baca aja buku Mas Riantiarno, menyentuh teater. Itu di situ banyak sekali yang bisa Anda pelajari. Seluruhnya ada di situ. Nah, gitu. Yang lain saya kira akan diteruskan sama Ibu Eli Lutan, yang mana beliau sangat-sangat sudah gatel. Itu saya diinjek terus kaki saya. Dari tadi saya diinjek. Udah gitu. Nah, ini saya karena sudah diinjek ya saya serahkan kepada Bu Eli untuk meneruskan pembicaraan. Kembali ke moderator. Monggo. Mic-nya juga satu. Mic-nya. Oke, matur nuwun Bapak Sentot Sudiarto. Ternyata sangat
penting penata artistik. Ya, kalau saya boleh membuat kesimpulan dari paparan beliau, penata artistik merupakan konseptor dari seluruh pementasan dalam melengkapi sebuah karya. Bertanggung jawab dari penampilan visual sebuah pementasan. Artinya penting, sangat penting sekali penata artistik. Jadi colek nih para penata tari muda untuk perlunya penata artistik. Barangkali kita bisa negosiat untuk tidak terlalu mahal dengan beliau. Punten je Pak. Jadi itu ya, artinya paparan beliau adalah pentingnya seorang penata artistik. Kita lanjut dulu ke Ibu Eli Delutan dengan paparan beliau, proses menuju karya independen. Monggo Ibu, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Boleh request nggak, Mas? Jangan lebih dibuka agar wajah guru-guru saya ini juga nampak. Biarin saya ngobrol, tapi ini terekam juga. Jadi keberadaan beliau semua hadir di kamera, jadi enggak cuma tampang saya. Kalau boleh. Luar biasa pagi ini di tengah kita sudah mulai menepi dari COVID, kita kembali bertemu dengan para dan mungkin anak-anak kami atau cucu kami yang katanya konon ada 250 ya Mbak peserta webinar yang dari 406. Saya bangga mendekat dengan para pelaku seni yang hadir pada pagi hari ini. Bahwa kalian menambah umur buat guru saya dan rekan saya dengan kehadiran kalian, kami merasa masih mendapat ruang di hati para peduli seni tari. Wow, ditepokin. Oke. Iya. Sedikit bahwa saya lulusan STM, saya terpaksa menari di usia 4 tahun dan kemudian dalam keterbatasan saya didekatkan kepada para sumber yang luar biasa dan salah satunya adalah Bapak sebelah kanan saya ini yang kerjaannya hanya ngomelin seorang Eli Delutan sampai kepada penari tempe goblok banget sih gitu dulu. Dan kemudian bersama Mbak Wiwi di saat Betawi belum ada tari Betawi, kita bersama-sama menelusuri turut pinggir kata orang Jawa untuk kemudian bisa hadir akhirnya terakui tari Betawi. Tepuk tangan buat Ibu Wiwi Widyasuti yang pionir dari tari Betawi. Saya cuma membakar-bakar aja ngipasin. Kemudian entah kenapa saya merasa bahwa tari menjadi hidup saya dan kini menjadi ibu saya untuk bisa berbagi dengan tanpa keterbatasan dengan yang muda, yang kecil hingga yang sudah sedikit menua. Sedikit, Pak. Dan alhamdulillah konon karena kata ibu moderator sama, oh ya saya mantan pegawai dinas kebudayaan golongan 2A pensiun 2D. Jujur kan? Iya. Saya hanya ingin membagikan pengalaman saya dari mulai saya berguru kepada beliau-beliau meskipun tanpa teori cuman dimarahin, tapi akhirnya saya sedikit punya keberanian untuk menulis. Koreografi menurut saya adalah susunan gerak yang bermakna,
yang terungkap dari kegelisahan sang kreator hingga terjalin menjadi sebuah peristiwa tari. Konon kata saya, maaf ya Pak ya, menuju ke karya sangat dipentingkan bagi sang kreator melakukan pencarian, pengendapan, mempertajam kecerdasan dan kepekaan tubuh, rasa, pikir, dan kepedulian. Dalam proses menuju karya sangat dibutuhkan kepenarian yang mampu melakukan pencarian lewat dialog tubuh dan interpretasi rasa. Di sini betapa pentingnya seorang penari. Bukan berarti penari itu di bawah koreografer. Jangan merasa kecil ketika Anda bukan koreografer. Bahwa tempat seorang penari itu bisa hampir disejajarkan. Karena tanpa penari, koreografer tidak akan mendapat ruang. Gitu ya Pak? Dulu saya penari beliau soalnya. Sombong ya. Nah, kemudian ketika seorang kreator sudah melakukan perenungan, dilanjutkan dengan pencarian baik materi, gerak, unsur pendukung, tatanan musik, tatanan lampu, dan tatanan artistik. Saya harus memberikan ruang kepada beliau, kalau tidak nanti saya durhaka. Yang berikut adalah kontinuitas dengan pertemuan tim pendukung diharapkan menghasilkan keutuhan untuk kehadiran sebuah karya. Proses pendekatan kemenarian yang dilakukan oleh Eli Dulitan adalah menyeratakan kekuatan penari kepada ide garap. Kemudian merenungkan ruang yang tepat untuk kehadiran karya. Mohon maaf karena saya bukan konseptor, jadi apa yang teringat kemudian itu saya tulis. Jadi nanti Anda sendiri yang mencoba mengedit ya, anak-anakku semua, cucu. Ini kesalahan panitia mengajak otodidak lulusan STM masuk dalam webinar ini. Tapi saya bangga, bahagia. Dan yang terutama sangat penting, kebersamaan untuk saling memiliki oleh koreografer, komposer, art director, penari, penata busana, agar menemukan frekuensi yang sama untuk penyempurnaan karya. Jadi tanpa bicara, saya seolah-olah melanjutkan tulisan beliau. Ya Pak, izin. Dan mungkin sekedar ini, seyogyanya seorang kreator memiliki rasa hormat yang tinggi, rasa hangat yang tanpa batas, agar terjalin dialog indah sesama tim. Melanjutkan Ibu Wiwi tentang attitude berkesenian. Kemudian salah satu lagi, pemahaman sepenuhnya terhadap situasi, kondisi, keterbatasan, dan kelebihan akan membantu kelancaran merajut peristiwa. Jadi jangan semata-mata ketika kita seorang koreografer, terus pokoknya apa kata gue, pokoknya ini karya gue, di apa-apa tanpa unsur pendukung. Satu lagi ini kata guru saya, jujur, rendah hati, disiplin, keikhlasan berbagi mutlak harus dimiliki oleh seorang kreator. Lewat perjalanan dan pengalaman Eli Dulitan, bahwa dalam kesederhanaan ada kekuatan. Kuno bisa kini dan lakukan dengan keindahan hati. Jangan pernah takut berbuat dan selamat berjuang. Sangat penting ketekunan pencarian dengan melakukan pendekatan ke sumber daya agar hadir dan dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya butuh dan metode. Pendekatan secara hati dan rasa
kepada narasumber, siapapun itu, sangat penting buat perjalanan seorang kreator. Berakar, menjalar, dan kemudian tumbuh. Dimanapun kalian akan tumbuh. Salut, salam, selamat berbuat. Matur nuwun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Eli. Dan sebuah karya tari adalah makna dan ungkapan kegelisahan kreator yang tentunya didukung penari yang mampu menginterpretasikan rasa didukung manajemen artistik. Ya, matur nuwun, tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita, para maestro. Barangkali selanjutnya kita akan menuju ke sesi pertanyaan. Berhubung yang dari daring belum masuk pertanyaan, saya buka ke forum yang berada di sini dengan luring. Oke, ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau barangkali dialog dengan para maestro yang di depan? Monggo, mumpung waktu mereka ada di sini sulit kita mencari mereka. Monggo, barangkali saya bataskan 3 pertanyaan dulu. Oke, Ibu Iin, sebutin nanti ya. Oke, ada lagi? Mbak siapa? Febrina. Oh, Sabrina. Oke, ada lagi? Oke, sementara kita 2. Barangkali mic-nya. Monggo, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pemateri hari ini. Sebuah acungan mungkin tidak 1 jempol, mungkin seandainya saya punya 20 jempol, saya akan acungkan 20 jempol untuk hari ini. Ini sebenarnya sesuatu yang mungkin membuat saya jadi bertanya. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di depan, saya sepertinya berlatar belakang bukan dari daerah Betawi asli gitu. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya ya, bukan pertanyaan sih, intinya ini yang memacu kita untuk seharusnya bahwa kebudayaan Betawi sendiri ini ternyata bisa dipelajari oleh beliau-beliau yang bukan berasal dari Betawi itu sendiri. Dan ini sebenarnya mungkin adalah sebuah acuan ya, sebuah semangat atau picuan untuk yang masyarakat asli Betawi sendiri untuk justru lebih mengangkat kebudayaan yang mereka punya gitu. Nah, makanya ini saya merasa bahwa bangga sekali bahwa beliau-beliau ini yang memang bukan berasal asli dari Betawi mampu mengangkat kebudayaan Betawi itu sedemikian tingginya gitu. Nah, pertanyaan saya, apa harapan dari Bapak Ibu semua untuk kemajuan dari seni budaya itu sendiri di masa depan? Untuk terutama untuk kita generasi muda pada umumnya ya. Kalau saya mungkin sudah tidak muda lagi, mungkin sudah separuh jalan, yang mungkin juga ilmu pengetahuannya tentang Betawi sendiri itu masih mungkin baru hanya sekedar kulitnya yang baru kita ketahui gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Iin dari Sanggar Rama Sinta Persada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk pemaparannya Bapak Ibu. Pertanyaan saya yang pertama adalah, nama saya Sabrina Aufar. Saya dari Sanggar Nugelis Budaya, Jakarta Utara. Nama saya Sabrina Aufar dari Sanggar Nugelis Budaya, Jakarta Utara. Ya, betul.
Ya, betul, Nuggelis Budaya, Bapak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mengatasi mind block ketika kita membuat sebuah karya? Karena kadang kita sudah sampai di pertengahan membuat karya, sudah research, sudah mulai membuat gerak, tapi tiba-tiba terhenti, hilang inspirasi, udah mulai pusing begitu Bapak. Bagaimana sarannya untuk mengatasi mind block tersebut? Kedua, tantangan untuk masa kini, untuk seni tari tradisi harus seperti apa? Bertahan atau sekiranya berkolaborasi dengan yang modern? Terima kasih. Dengan kemodernan. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Iin dan Mbak Sabrina. Barangkali monggo yang berkenan menjawab. Untuk Bu Iin, harapan seni budaya di masa depan seperti apa? Kemudian dari Mbak Sabrina, dari Nuggelis Budaya, bagaimana mengatasi mind block, kebuntuan di tengah proses, dan kemudian bagaimana mempertahankan tradisi. Kita bergabung dengan modern, tapi barangkali kita bertanya dulu apa sih modern dance, apa sih tradisi ya. Barangkali kita bertanya pada Bapak Sentot atau Bu Eli atau Bu Wiwi. Monggo Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Iin. Tentang motivasi ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa non suku Betawi pun di Betawi sekarang ternyata sudah menjamah ya dari berbagai unsur suku, lebih cenderung kepada kita selalu mencintai Indonesia, Nusantara, Indonesia. Satu saling itu saya pernah dikuatkan oleh aktor teater Pak Butet, Mas Butet Kartajasa, bahwa jangan khawatir, jangan takut, maju terus, ya. Jangan sok merasa saya orang, memang sakit Mbak, memang sakit. Ya, ketika pertama bukan orang Betawi itu, bukan orang Betawi tuh. Nah, sekarang sudah proses perjuangan itu sudah diakui oleh beliau-beliau dari masyarakat Betawi maupun beliau-beliau yang duduk di penasihat lembaga kebudayaan Betawi. Dan itu proses yang tidak perlu dikhawatirkan sekarang ini ya. Satu, kalau harapan untuk di masa depan yang diinginkan beliau-beliau ini apa sih? Terutama mungkin saya berharap bahwa ayolah kalian lebih dari saya. Sekarang saya udah nggak bisa. Sekarang kalian lanjutkan. Lebihi yang sudah saya kerjakan. Misalnya karya-karya yang sudah menjadi inspirasi kalian. Bu Wiwi pernah menyampaikan, Bu, karya-karya Ibu itu sebagai inspirator bagi generasi sekarang. Oh kalau gitu saya menginspirasi mereka. Alhamdulillah, nilai pahala lagi buat saya untuk ibadah saya di surga nanti. Gitu ya, amin. Berkah mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga berharap bahwa lebih melompat dan lari dari yang sudah ada. Melompat dan berlarilah dari yang sudah dan yang kau lihat. Tapi jangan merombak yang sudah tertata. Karena itu sudah saya tata dari hampir 40 tahun yang lalu.
Kalau dari tahun, kalau Ronggeng Blantek itu dari tahun 79, ya, Ngarojeng dari tahun 80 dan sebagainya. Kalau itu menjadi titik tolak, kemudian itu diobrak-abrik lagi, sayang. Mari saya mengajak untuk memiliki, merasa memiliki. Memiliki itu gimana sih caranya memiliki? Ya, rawat. Bagaimana cara merawatnya? Misalnya tidak bisa seperti Bu Eli tadi menyampaikan, tanya ke narasumber, cari. Seperti mahasiswa-mahasiswa sekarang kalau mau ujian baru nyari saya. Nyari ke narasumber. Maksudnya ini apa? Begitu. Jadi saya berharap, saya punya harapan bahwa para penata tari ini, koreografer-koreografer yang sudah sebagai penata tari muda ini yang ditunjuk, ini tolong meloncat dan berlarilah seperti kijang, katanya seperti kijang, melompat-lompat dan berlari kencang. Ya, jangan stuck. Seperti pertanyaan Mbak Sabrina, kalau saya sudah berbuat sesuatu, kemudian di dalam proses penggarapan saya ini stuck, terus diem, saya nggak bisa apa-apa. Itu pernah saya lakukan juga sayang, pernah. Ya, ketika itu ya diam, kita diam. Kalau saat itu saya memang diam. Yang apa cara yang saya lakukan? Saya waktu itu diam, rest, karena setiap malam itu terganggu terus, pikiran kita terganggu terus ya kan, yang ini belum itu sulit sekali. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan adalah stucknya di mana? Di musiknya kah? Di motif geraknya kah? Di motif gerak. Kalau saya biasanya kalau dari motif gerak itu bisa seperti ini Mbak, motif bisa saja dari pose. Pose terakhir Anda apa? Misalnya ini pose yang terakhir, kemudian saya stuck nggak bisa apa-apa. Bermulalah dari pose ini menjadi sebuah frase. Dicari kemungkinan gerak ini menjadi suatu pola gerak, jadi motif, susunan gerak. Ini dilakukan. Misalnya ini, saya di sini saya mau stuck banget. Nah, tapi ingat seberapa jauh persen kearifan lokal yang kalian ambil. Misalnya Betawi ya harus ingat Betawi dari mana. Jangan, pesan saya lagi Mbak Iin, jangan dicampur adukkan. Karena saya nggak suka mencampur adukkan. Dulu pernah tari selalu setelah menari terus ada silat. Setiap ini terus ada silat. Kenapa sih terus ada silat? Tidak harus itu ada silat. Tidak harus. Itu kan saya berikan ketika itu untuk Ronggeng Blantek. Supaya wanita-wanita ketika itu bisa sigap untuk menangani ketika dia sendiri pulang dari pengajian misalnya. Itu kan dia kalau nggak berlaku bela diri, dia akan terganggu. Seorang wanita seperti itu bayangan saya. Gitu. Nah sekarang proses perjalanan waktu itu hilang akhirnya. Yang teman-teman koreografer muda melanjutkan, ingin berkarya, itu akhirnya hilang itu. Tidak selalu bahwa tarian Betawi itu ada silatnya. Kan tergantung kebutuhan, apa makna yang tidak disampaikan. Ya, terus kembali lagi sama Mbak Sabrina, itu tadi, kalau putus di motif gerak terakhirnya apa? Akhirnya begini. Terakhirnya saya begini Bu, nggak bisa gini apa? Kok nggak bisa, susah sekali. Cari kemungkinan dari pose ini menjadi suatu gerak. Bergerak yang ada di sini apa? Oh, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ini bisa, ini ke sini, ini bisa. Nah, terus kita ingat dengan kearifannya. Ini apa ya?
Coba musiknya Mas, musiknya dari Selancar, musiknya dari Gibang. Oh ya, cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi, dari sini kali, dari sini kali, dari sini gitu. Dari mulai pose menjadi frase, menjadi motif gerak dengan pola hitung. Dari pola hitung kemudian disinkronisasikan dengan musik. Setelah dari musik itu dan sinkronisasi dengan motif gerak dan rasa yang ingin disampaikan, mungkin akan terjadi untuk melangkah selanjutnya. Saya kira itu mungkin tambahan dari Bu Eli ya, silakan Ibu. Oke, matur nuwun Mbak Wi. Mbak Sinta, harapan kami adalah jangan pernah berhenti belajar, dan membagi. Berbagi agar terus seni tari apapun, tari, musik, teater Betawi ini dikenal, didekat, dan digauli oleh generasi penerus. Harapan kami sepertinya itu. Kata-kata kita hanya itu. Teruslah belajar, berbagi, membagi, dan kemudian lebih mendekatkan generasi berikut kepada seni tari Betawi. Tentunya tetap harus ingat akar. Bahwa ketika melakukan harus tahu diri dari mana dan kenapa. Jadi tidak asal kemudian kita menyusun gerak, kemudian kita menganggap kita melestarikan, bukan itu. Melestarikan tidak harus menjadi pelaku sebagai kreator. Bisa Anda mendekatkan, memperkenalkan, ini loh seni Betawi. Jadi tidak semua menjadi kreator. Tidak semua kemudian membuat karya tari, enggak harus itu. Apapun dari bidang apapun kita bisa melakukan. Itu harapan kami. Dan tetap kembali kepada akar. Sejauh Anda melompat, kalau Anda punya akar, Anda akan kembali kepada bumi. Karena tradisi lahir dari bumi, ibu bumi, bapak langit. Kata guru saya gitu. Itu untuk Mbak Iin. Kemudian untuk Mbak Sabrina. Mungkin pertanyaan saya adalah stuck. Karya Anda itu karya pendek atau karya panjang. Dan seperti kata Bu Wiwi, stucknya kenapa? Mungkin jenuh, mungkin mentok. Apapun bisa terjadi. Sebagai kreator, kita harus rajin berdialog. Rajin menonton, rajin mendengar. Kalau perjalanan saya ketika saya stuck, saya tamasya. Tamasya ini pemahamannya adalah saya akan mengunjungi siapapun agar kemudian ada pencerahan. Ketika berkunjung ada dialog, akan terkulik. Itu. Dan menurut saya jeda atau stuck itu penting. Itu mengingatkan kita bahwa di atas langit masih ada langit. Kalau lancar, udah hebat. Tapi bahwa tamasya untuk seorang kreator itu penting. Karena itu perjalanan batin, perjalanan mata untuk melihat, mendengar. Oh, kalau dia bisa begitu, dari mana? Kenapa? Jadi lepasin dulu karyamu. Tapi mencoba, menengok, menoleh, dialog. Pasti Anda akan kembali menemukan, oh mungkin saya kok kurang ini, kurang ini. Ngobrol sama penata artistik nggak akan pernah selesai. 5 menit kita ke liang kubur, nggak pernah selesai ilmu. Jadi tamasya itu penting. Keluar rumah, ini. Ketika kita proses di studio, ada keterbatasan karena kita dibatasi oleh tembok.
Tapi kalau Anda berproses dengan alam semesta, Anda tidak akan kehabisan narasumber. Sumber itu bisa dari mana? Selamat berkarya dan selamat melakukan. Ya, kalau saya ya, Ibu berdua tadi camkan apa yang dikatakan Ibu Wiwi dan Mbak Eli. Camkan aja dan koreksi lagi. Ya, dari kalimat tadi diulang lagi. Bermakna enggak buat saya? Kalau itu memang bermakna ya kerjakan. Itu. Ini kan saran dari sini. Tergantung Anda kan. Anda boleh menerima, boleh tidak. Nah, sekarang saya anjurkan pada Anda koreksi lagi. Kemudian Anda kembalikan lagi pada diri Anda. Saya mampu enggak? Dan jangan mencoba-coba untuk berhenti. Itu kalimatnya Bu Wiwi tadi saya sama Mbak Eli tadi. Bahwa jangan sekali-sekali kalau Anda sudah terjun berhenti itu enggak ada. Kata berhenti itu sudah enggak ada. Kecuali kalau Anda sudah enggak bisa jalan gitu ya. Enggak bisa ngomong, berhenti gitu. Tapi selama Anda masih bisa berjalan, Anda masih bergerak, itu masih bisa untuk berkarya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Satu pertanyaan dari Sabrina tadi, bagaimana caranya menghadapi tradisi modern atau meletakkan tradisi? Oke. Setiap orang mengartikan modern itu bermacam-macam. Saya tidak akan berbagi apa yang tidak saya pahami. Pemikiran tentang modern, sebetulnya Bapak ini dan Ibu WIAW yang dikaji. Tapi saya mencoba begini, apakah yang dimaksud itu inovasi baru? Artinya pengembangan dari tradisi, kemudian ada inovasi baru dengan pemikiran-pemikiran kini. Jika itu disebut modern, karena menurut saya sebagai yang menekuni dunia tari, bahwa Republik Indonesia mempelajari tradisi itu enggak pernah habis. Jadi kembali modern itu seperti apa? Atau kontemporer. Tapi bahwa saya lebih cenderung untuk mengatakan inovasi. Anda punya inovasi sendiri, Pak Sentot punya inovasi. Sejauh Anda mampu menyampaikan, ini berangkat dari pemikiran ini. Dan ketika mengungkapkan ini, saya butuh ini. Jadi empan papan. Di mana, kapan, untuk siapa. Itu yang menjadi penting. Kalau kita berjualan, ya hukumnya sah karena Anda jual beli. Ketika yang pesan begini, Anda mau nggak mau untuk kecapai kesepakatan, Anda harus menyesuaikan dengan apa yang dipesan. Kalau itu sifatnya adalah di wilayah industri. Seperti tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi ketika Anda sebagai kreator dan sebagai mungkin apapun, bahwa itu adalah kerentek, ingin apa itu istilahnya, melestarikan atau kemudian menambah wacana, menambah ini dunia tari Betawi, Anda harus punya pertanggung jawab. Penting enggak? Harus saya modern. Sementara untuk mengenal tradisi itu sendiri, sampai sekarang detik ini, saya belum pernah selesai belajar Betawi. Banyak hal dari filosofinya itu bisa. Mungkin ketika itu menafsir ulang, pemikiran kekinian itu bisa masuk. Tapi kalau disebut modern dalam tatanan kemudian Anda memasukkan unsur gerak di luar pakem atau di luar kisi-kisinya tradisi, itu mungkin inovasi baru. Misalnya tiba-tiba Anda harus ada
semi akrobatik ya Pak ya. Untuk apa? Kenapa harus hadir? Itu yang harus dipertanyakan. Kalau memang perlu, kenapa tidak? Itu karya Anda. Tapi memasukkan unsur di luar tradisi, ada pertanggungan jawab sebagai pelaku tradisi. Mungkin itu. Termasuk pengemasannya apapun. Itu pentingnya seorang art director. Atau Anda ketika membuat, ini benar nggak ya? Bukan benar, tidak ada yang salah. Tapi indah dan tidak indah. Anda punya attitude atau tidak? Bahwa karya apapun itu sah. Punya Anda. Tapi ketika ini dilempar ke masyarakat, kita ada pertanggungjawaban. Mungkin itu Pak Sentot, Mbak Wi, Nun Sewu. Itu yang kami lakukan. Tapi monggo, kembali seperti Pak Sentot, hak Anda untuk melakukan. Tapi bahwa kita punya akar. Atau Nun, Pak Sentot namanya. Ini perlu diketahui juga ya. Kadang-kadang kita bilang modern sama kreasi sama kontemporer jadi satu kesatuan. Jadi bingung, ini tari modern apa tari kontemporer apa tari kreasi. Sebab dari tradisi, misalnya Anda begini, ini modern atau kreasi. Misalnya hanya begini kan, nah, saya maunya gini kok. Ini tadi kreasi atau modern. Nah ini sebenarnya salah kaprah dalam menerjemahkan masalah kontemporer, modern, dan kreasi. Saya dari dulu kalau bilang kan cuma kreasi aja. Ya. Sekarang saya mau tanya Ibu Sabrina ini. Kalau yang orang nari di belakang penyanyi itu namanya apa? Coba. Tari latar, itu tari atau bukan? Faktanya apa? Tari itu apa sih? Hah? Tari itu apa? Nah ini Anda harus bertanya sendiri pada diri Anda sendiri. Orang menyanyi, ada orang bergerak. Kalau saya bilang kan gerak yang berirama saja. Saya belum sampai bicara masalah tari. Itu gerak yang berirama. Bagus ya bagus, tergantung kasih kode. Saya sudah dikasih kode, udah gitu. Jadi kadang-kadang kita itu menilai gini, itu tarian gitu, kok musiknya gini, kan nggak cocok. Ini kan tari modern, gitu kan? Padahal tradisi yang dikreasikan kan, itu tari modern. Boleh saja tari dengan musik yang tidak pas. Kalau menurut koreografernya itu memang begitu, ya sudah biarin aja. Sebenarnya orang yang melihat itu tinggal menilainya gini, seneng atau tidak gitu aja. Misalnya Bu Sabrina nari, ding, 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 ding. Nah, saya seneng atau enggak? Kalau saya seneng, wah saya seneng karena geraknya bisa kayak ular gitu. Bisa aja seperti itu. Nah sekarang ini banyak sekali seperti itu masuk di dalam YouTube. Kadang-kadang saya bingung. Di YouTube itu kan diterangkan ini adalah tari ini. Padahal enggak, kalau kita lihat secara ini tari apa kita enggak tahu. Kumpulan gerak yang berirama. Bisa saja seperti itu. Tapi memang semuanya itu tergantung kita. Di YouTube itu paling berani sekali sekarang mengatakan bahasa koreografer. Ya, baru menari katanya tari latar, baru satu nyanyi, terus tari latarnya ada. Itu sudah koreografer. Padahal membuatnya tuh 2 jam yang lalu. Itu sudah koreografer. Nah, sekarang koreografer itu apa gitu. Nah ini yang perlu ditanyakan pada diri sendiri. Saya itu mau jadi koreografer atau mau jadi apa? Kalau Anda memang koreografer ya telitilah sebagai seorang koreografer yang betul. Belajarlah kepada narasumber yang betul. Sehingga pertanggungan jawaban ini terasa sekali di dalam pentas nanti. Itu Mbak. Saya kira dari saya itu ya mungkin pertanyaan yang lain akan muncul. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bapak. Barangkali kita langsung ke
teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di daring itu. Matur nuwun ya kepada teman-teman yang masih ada atau Bapak Ibu yang masih mengikuti kami di via Zoom, sorry. Kalau tidak salah ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu Gita Mayanti. Monggo yang dari Zoom, Gita Mayanti. Oke, ada Mbak atau Bu? Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam budaya untuk para narasumber. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Gita Mayanti. Untuk saat ini saya sedang tidak mempunyai instansi ya. Maksudnya saya hanya di rumah, tapi untuk saat ini saya mengikuti menari yaitu di Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Yang saya mau tanyakan kepada Ibu Wiwi, untuk saat ini kan usia saya sudah tidak muda lagi ya Bu, tapi saya ingin sekali melestarikan dan belajar tentang budaya, khususnya yaitu budaya tari Betawi gitu. Untuk saat ini saya sudah belajar tari di Belantara Budaya Indonesia, di mana di sana gratis Bu, tidak dikenakan biaya untuk semua usia. Oleh sebab itu saya mau tanya kepada Ibu Wiwi gitu, apakah ada tempat yang khusus untuk kami, untuk semua usia ya khususnya, yang dimana saya juga bisa gitu mungkin untuk belajar khusus tari Betawi Bu Wiwi. Mungkin itu. Mungkin pertanyaannya itu dulu Bu Wiwi untuk saat ini, karena saya pikir untuk melestarikan khususnya sekarang yang kita bicarakan itu adalah saya lebih tertarik mungkin untuk menarinya ya, karena untuk saat ini kan banyak sekali yang kita banyak, tadi juga saya baca pertanyaan bagaimana kalau tari itu tradisional yang sudah ada dimodifikasi dengan gaya yang lain gitu ya. Apakah itu masih dibilang membudayakan tari khususnya Betawi, atau kita sudah keluar dari kebudayaan itu sendiri gitu. Nah, di sini saya khusus ingin mempelajari, karena ya seperti yang Ibu Wi tadi sampaikan, jujur karena saya memang juga baru belajar Bu, untuk tari-tari yang tadi dasar Betawi itu saya belum tahu gitu Bu, dan saya ingin tahu dan lebih tahu lagi. Mbak Gita, nyun sewu, ini aja Mbak, to the point aja, fokusnya kemana, karena kita akan membuka pertanyaan banyak Mbak. Ya, fokusnya tadi untuk penarian tempat, ya, belajar ya, adakah menari tempat ya. atau wadah di mana itu gratis untuk semua usia, khusus untuk belajar tari Betawi ya. Tari Betawi yang gratis, ya. Betul. Oke, oke. Matur nuwun Mbak. Ya Ibu, terima kasih, salam budaya, sukses selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Rafki Rusdi. Rafki Rusdi. Masih adakah? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas kesempatan bertanyanya. Jadi saya berasal dari Padang, Sumatera Barat, izin bertanya gitu ya. Saya mengenal budaya Betawi ini kan dari ibaratnya dari kisah-kisah sinetron ataupun film dari yang pernah tayang gitu ya, dari siaran-siaran televisi di Indonesia gitu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui secara luas bagaimana gitu identitas dari budaya Betawi di sini. Nah, yang menjadi perhatian kami itu di luar dari orang Betawi itu sendiri, itu dari logatnya itu yang ibaratnya yang unik bagi kami gitu. Kalau orang Jawa seperti ini logatnya, orang Betawi seperti ini logatnya. Nah, maka dari situ bisa kita lihat itu bahwasanya identitas suatu budaya itu atau karakteristik itu salah satunya bisa kita lihat dari
gaya bahasa dari orang Betawi itu sendiri. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana cara orang Betawi itu sendiri mempertahankan budaya aslinya sampai saat ini, dan budaya seperti apa yang masih ada sampai hari ini, sehingga Betawi salah satu suku ibaratnya yang termasuk kategori ibaratnya Deutero Melayu ya, yang termasuk di Indonesia. Nah, sehingga budayawan-budayawan Betawi ini bisa selalu menghadirkan budaya-budaya yang memiliki estetika yang bagus untuk generasi mudanya sampai hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Rifki. Oke, barangkali untuk Ibu Wiwi Widyastuti menjawab dari Mbak Gita Mayanti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gita. Di mana tempat belajar yang gratis? Di sini sebenarnya sudah dilakukan pelatihan di 5 wilayah. Khususnya dari Dinas Kebudayaan melestarikan dengan proses pelatihan itu di 5 wilayah. Ada dilakukan di suku dinas Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat melalui balai-balai latihannya. Kalau sekarang namanya Pusat Pelatihan Seni Budaya. Tempatnya Pusat Pelatihan Seni Budaya. Anda bisa datang ke situ dan menanyakan kursus untuk tari itu di mana dan untuk usia seperti saya di mana. Kalau mau bertemu dengan saya secara langsung juga bisa, saya itu ada di BSD. Di BSD itu di Bintaro sono dikit, dan di Tangerang di BSD di Green ya, Sport Green, di Sport Green setiap hari Selasa. Itu khusus untuk ibu-ibu yang usia lanjut. Ya, ini kita ada komunitas perempuan yang ingin mengolah tubuhnya dengan belajar menari khususnya Betawi. Itu Mbak. Udah yang ke Sumatera Barat ya. Bagaimana masyarakat Betawi asli dalam mempertahankan tradisinya. Itu melalui sebuah lembaga kebudayaan Betawi yang diakui oleh pemerintah, khususnya dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, juga melakukan suatu pelestarian, pengembangan, dan pembinaan. Pengembangannya dan jalur pelestariannya berbagai macam. Pembinaannya selalu dilakukan dengan proses pelatihan, dengan proses workshop, dan sebagainya, menghadirkan para budayawan-budayawan, khususnya budayawan dari unsur Betawi asli untuk menyampaikan satu pendapatnya di dalam workshop. Itu dalam pelestarian. Di dalam pembinaan juga demikian dilakukan, tidak hanya pelatihan, tapi kelanjutannya ada sampai kepada jalur antar wadah-wadah di seluruh DKI Jakarta. Diharapkan juga mereka bisa mendapatkan dan melakukan kegiatan sifatnya mendata dan mengevaluasi keberadaan mereka, keberadaan para pelaku ya, para
para pelaku seni dari berbagai hal seni. Ada seni pencak silat, ada seni musik, ada seni tari, ada seni dialog, ada mocopat itu kalau Jawa, kalau di Betawi ada semacam kalau di Betawi ada semacam kayak melestarikan budaya apa tadi yang dialog antar rancak, ada rancak ya, rancak itu dilakukan oleh Dinas Kebudayaan bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta dengan Lembaga Kebudayaan Betawi. Itu dilakukan terus-menerus sinergi ketika proses sebelum pandemi ini ya. Ketika pandemi ini mungkin ada kesenjangan yang menjadikan satu ketidaklanjutan dimulai dari sekarang ini. Dan untuk melestarikan itu ya, Mas. Kalau untuk mempertahankan identitas di salah satunya ada di dalamnya. Ketika melakukan workshop, ketika melakukan pelatihan, ketika melakukan proses dialog temu bicara dengan para pelaku seni, khususnya seni Betawi, itu selalu dilakukan di setiap program di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Dengan para tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya adalah tokoh-tokoh khususnya para narasumber dari Betawi asli. Mungkin dari Mbak Eli ada tambahan? Mungkin cukup kali, cukup jelas. Ya, untuk Sumatera Barat lebih sejauh mana kepedulian kita terhadap tradisi dan bagaimana kemudian cara kita kembali menekuni, mendekat kepada para narasumber, itu menjadi kunci bagaimana kita menjaga tradisi itu sendiri. Oke, selanjutnya dengan Mas Firman dari HIPAPI Indonesia. HIPAPI Indonesia. Halo, dari Zoom. Ya, Bu. Ya, boleh Mas, boleh dijelaskan HIPAPI itu apa? Dan Oh ya, HIPAPI Indonesia berada di mana gitu ya Mas, matur nuwun. boleh. Kalau untuk HIPAPI Indonesia itu perkumpulan pembawa acara pernikahan Indonesia yang kebetulan untuk lokasi pusatnya ada di DKI Jakarta, Bu, di daerah Taman Mini. Dan di sini saya mau bertanya terkait tentang pakem-pakem yang ada di seni tari Betawi, karena setiap saya menyaksikan tari Betawi, baik itu ciri kuning, tari ondel-ondel maupun tari yang lain, itu selalu berbeda, Bu, di antara sanggar yang satu dengan sanggar yang lain. Apakah akan ada pelatihan khusus setiap pelatih di setiap sanggar itu terkait pakem-pakem yang ada gitu, Bu? Biar masyarakat itu tahu, oh pakemnya kayak gini loh, biar nggak berbeda-beda gitu loh, Bu. Terima kasih. Barangkali penyamaan bentuk dari tari-tari yang sekarang ya Mas, bukan pakem ya? Betul sekali, Bu. Oke, matur nuwun nih. Assalamualaikum Mas Firman. Ya, Ibu.
selama pandemi 3 tahun ini memang tidak ada kegiatan yang bisa kita lakukan, ya. Nah, tapi beranjak ke tahun yang akan datang, itu kita selalu melakukan pembinaan terhadapnya dengan proses ya, dengan proses pelatihan yang bersama dilakukan. Sebelumnya ada pendataan sanggar yang berkecimpung tentang dunia tari Betawi khususnya, siapa saja itu kita undang. Dari 5 wilayah itu, setiap wilayah melalui, bukan pusat pengembangan, melalui gedung Balai Latihan Kesenian kalau dulu, kalau sekarang Pusat Pelatihan Seni Budaya atau PPSB. PPSB, Pusat Pelatihan Seni Budaya, di setiap ujung Jakarta. Kalau di selatan itu di Asembaris di sini, kalau di utara itu ada di belakang Wali Kota, kalau di Jakarta Barat ada di Rawabuaya. Nah, itu selalu dilakukan. Nah, menurut saya seperti saya pernah disampaikan Bu Eli, kita harus aktif tanya, menanyakan, dan itu selalu diberikan kesempatan pelatihan hanya terbatas untuk 30 peserta. Biasanya ya, untuk tahun depan mudah-mudahan bisa lebih, dan tahun depan mungkin juga itu termasuk dalam program yang dianggarkan oleh Dinas Kebudayaan, bahwa untuk pembenahan, untuk pelestarian, untuk pengembangan, itu agar supaya kesenian khususnya seni tari itu bisa sama berkembang dengan baik, tidak ada perbedaan dari satu dengan yang lainnya, itu tertera di dalam proses pelatihan tersebut dengan guru-guru yang ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan DKI, khususnya akan memberikan secara langsung praktek. Ya, mudah-mudahan proses itu bisa berlaku di tahun depan ini, bisa dilakukan kembali oleh Sudin-Sudin Jakarta di wilayah khususnya DKI Jakarta, bisa dilakukan lagi pelatihan khususnya untuk pembenahan tari yang sudah ada, yang sudah dipunyai dan sudah dipahami oleh para pelatih maupun para sanggar yang ada di DKI Jakarta. Saya kira gitu Mas Firman, mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan kita semua dan bisa kita rapikan, kita sesuaikan untuk agar supaya tidak terjadi semacam itu lagi. Itu proses keprihatinan. Saya punya rekan dulu namanya Pak Dedi Lutan. Dulu suaminya Bu Eli Lutan selalu sedih dan selalu prihatin dengan kondisi semacam ini. Gimana Mbak Wiwi kalau kondisinya seperti itu? Dari setiap ada lomba, saya duduk sebagai juri, satu dengan yang lain selalu berbeda. Itu piye, itu gimana? Nah, proses semacam itu hendaknya mudah-mudahan Dinas Kebudayaan selalu akan melakukan kembali dengan proses pembenahan tari-tari yang sudah berkembang di wilayah untuk pelestarian dan untuk menjaga agar kelestarian daripada tari tersebut bisa dimiliki oleh masyarakat, khususnya tidak DKI Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Amin. Topinya harus ganti. Mas Firman, mungkin kita perlu diingatkan kembali bahwa perkembangan tari, bahwa tari itu ada tari tradisi, tari rakyat, klasik, dan lain sebagainya. Seperti kita tahu bersama bahwa tari Betawi
lahir dari masyarakat. Dia hadir karena masyarakat itu kemudian dikembangkan oleh masyarakat itu sehingga kemudian hadir tari-tari Betawi yang berangkat dari musik Betawi itu sendiri. Nah, di sini kemudian letak bagaimana kita punya attitude ketika itu sudah menjadi karya satu orang, ya kita harus mematuhi. Jadi mungkin ini bukan pakem ya, tapi bahwa udah ada tari gerak dasar. Kemudian ketika itu terlahir susunan yang kemudian apakah itu sirih kuning, apa itu topeng belantai atau itu ngarojeng, itu adalah karya-karya individu dari Ibu Wiwi, Pak Rohim, Kang Udin. Nah, kita hormatin itu. Ketika kita belajar pada karya satu sosok, kita harus patuhi. Nah, di situ baru ada pakem, kalau tidak itu ya bukan. Tapi bahwa kalau kemudian tadi terjadi ada yang berbeda, mungkin itu tari cokek lagunya sama karena sirih kuning itu memang sudah ada lagunya, tapi kemudian susunannya itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan itu terjadi karena kemudian ada kreator lain yang dengan sirih kuning. Nah, ini kemungkinan terjadi sehingga kita ketika akan mengatakan ini salah, bukan itu. Nah, kembali kita harus introspeksi diri. Bahwa sirih kuning itu sudah ada dari sejak dulu. Kemudian Mbak Wiwi melahirkan tari sirih kuning. Tapi bisa terjadi sirih kuning itu dipakai untuk tari cokek misalnya. Nah, ini pandai-pandainya kita membuat statement atau bahwa atau kenapa. Kembali sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita harus tahu persis kenapa itu ada. Nah, ini salah satu jadi dari bagian attitude untuk hormat. Nah, mungkin dari sekarang Sanggar makin tumbuh dan ada institusi yang juga kemudian menyarankan mahasiswanya untuk berbuat. Nah, di sini kemudian lahir. Nah, seyogianya kepada para kreator, cobalah berbuat, tapi tetap kembali kepada apa yang ada di rasa kalian dan pikiran kalian. Sehingga lahir entah itu sirih kuning siapa, dan kemudian betapa pentingnya ketika kita melakukan bahwa yang kita lakukan adalah sirih kuning karya Ibu Widyastuti. Bisa terjadi ada sirih kuning karya siapa. Itu menjadi penting. Ini lahir dari mana. Karena judul nggak mungkin dengan sirih kuning ada 1 sampai 99. Tapi betapa penting kita belajar kepada siapa dan kemudian kita mengembangkan untuk siapa dan bagaimana kita harus patuh berangkat dari mana untuk apa dan kenapa. Itu aja. Selamat berbuat. Ya. Assalamualaikum. Selanjutnya dari Aulia Pangestu. Selamat siang para narasumber yang hebat. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Widyastuti. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai perkembangan eksplorasi gerak tari, tata busana dan aspek lain dalam tari Betawi saat ini? Dan apakah tari-tari yang diciptakan koreografer muda masih berdasarkan pada tradisi Betawi? Monggo Ibu Wiwi. Ya. Selama ini dengan penglihatan saya masih memberikan nilai bahwa itu tetap pada konteks
arif atau kearifan budaya, akar budaya tradisi Betawi. Tapi atau namun kebutuhan zaman sekarang ini yang menerpa para generasi muda sekarang untuk berbuat sesuatu sesuai kebutuhan waktu. Seperti saya pernah sampaikan, bahwa saya dulu berbuat untuk repertoar tari dengan musik 10 menit. Sekarang perkembangan zaman sekarang diminta 5 menit. Saya maunya akan menampilkan hanya 5 menit. Gimana ya Bu? Kebetulan kalau ngarojeng, saya punya hitung setiap kali motif gerak. Ngarojeng itu kan dilakukan 4 kali. Nah, karena kebutuhan waktu disingkat menjadi 5 menit, sehingga saya potong menjadi 2 pola hitungnya, sehingga tetap akar daripada desain gerak, motif gerak itu dilakukan, tapi dari laku waktu sudah terpotong menjadi separuhnya. Nah itu ada permintaan juga seperti itu. Nah itu gimana? Ibu masih, ya selama masih bisa, monggo. Tapi ketika di tarian-tarian tertentu yang bisa dipotong silahkan. Tapi kalau yang tidak, ya enggak bisa. Harus disesuaikan. Nah pertanyaan kembali kepada apakah masih selama ini terlihat, itu faktor ini ya, faktor suka dan tidak suka saja. Ada kecenderungan misalnya menanyakan kepada Bu Wiwi Widyastuti, Ibu suka enggak tarian busana sekarang itu yang dengan petikut yang lebar-lebar. Saya lihat itu dengan petikut lebar. Menurut tradisi itu tidak ada dulu dengan petikut besar itu, gede-gede, bulat-bulat kayak ondel-ondel. Sesuai kebutuhan. Kalau tariannya itu tari ondel-ondel, monggo silahkan. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya itu hanya suka dan tidak suka ya. Menurut pandangan saya, Ibu suka enggak? Kalau saya kok nggak bisa nerima ya, karena itu geraknya jadi tidak kelihatan. Kalau seandainya itu ondel-ondel bisa, jadi geraknya hanya di tangan dan khusus gerak yang tidak terlihat di busana tersebut. Tapi kalau penarinya bisa melakukan, silakan saja. Itu. Tiba-tiba petikutnya dibuka. Kalau menurut artistik petikutnya dibuka, kemudian menjadi bisa menari selebihnya, itu monggo aja. Nah, yang tidak suka lagi saya adalah dengan bulu-bulu. Nah, tidak ada tradisi Betawi itu di kepala ada bulu-bulu. Yang bulu-bulu macam-macam terus di atas bulu-bulu. Bunga, bunga bolehlah bunga. Tapi kalau bulu, kembali kalau menanyakan kepada saya apakah itu masih bisa dikatakan itu Betawi, saya pengen mencoba untuk mengerem. Tolong jangan pakai bulu-bulu, biarkan yang bulu-bulu itu Kalimantan atau Papua saja. Jadi kita sama-sama melestarikan dan menjaga. Kalau misalnya Betawi pakai bulu-bulu, sesuai dengan keinginan, ide garapnya apa? Ide garapnya apa? Tapi kalau ada pertanyaan bahwa seberapa jauh akar budaya yang terserap di dalamnya? Berapa persen? Berapa persen? Bolehkah itu dikatakan bahwa itu tari Betawi? Nah, menurut penilaian di masyarakat bisa diterima atau tidak? Kalau mereka ternyata menyenangi, waduh, perkembangan zamannya sekarang begitu Betawi. Digambar busana batik digambar dengan ondel-ondel.
kalau saya boleh mengatakan bahwa kenapa ya ondel-ondel, biarin ondel-ondel menjadi satu. Kenapa batik kok digambar dengan ondel-ondel? Kemudian itu yang menjadi satu proses penyampaian, ini gambarnya batik ondel-ondel gitu. Itu mungkin Bu Eli nanti yang bisa menyampaikan lebih jauh. Nah, kalau saya dulu pernah saya nggarap ronggeng Blantek, itu motif-motifnya saya ambil dari akar budaya. Itu juga saya minta bantuan artistik Pak Sentot, saya minta bantuan untuk tolong penata busana. Penata busananya tolong dibantu saya untuk ronggeng Blantek ini sebenarnya sebaiknya gimana. Oleh Bu Reni Sukarjan, waktu itu Bu Reni Sukarjan digambar, khusus ronggeng Blantek itu gambarnya burung hong. Semuanya gambarnya burung hong. Daya ada alkulturasi budaya Cina masuk di dalamnya. Itu tanpa disadari dan harus disadari adanya alkulturasi budaya yang masuk di dalam, itulah yang bisa kita sampaikan. Dan ternyata ya kurun waktu 40 tahun bersama ini aman-aman saja. Gitu. Jadi hanya faktor kalau menanyakan sekarang seperti itu gimana menurut Bu Wiwi? Kalau menurut Bu Eli gimana Bu Eli? Tadi kan udah dicopot. Gini aja. Halo, terdengar? Buat saya berpulang kepada kita siapa dan seberapa kita tahu. Menurut saya, ketika kita mengembangkan sesuatu yang sudah ada, akan jauh lebih indah. Kita tetap berakar dari sana. Ketika kemudian terjadi inovasi baru, tetap harus muncul pertanggungan jawab. Kalau berbicara tari, tentu berbicara tubuh. Berbicara seni rupa, tentu berbicara tentang sesuatu yang. Nah, mohon untuk kita tetap mengindahkan kaidah seni apapun itu. Ketika misalnya dari seni rupa masuk ke dalam seni pertunjukan, cobalah konsultasi dengan yang lebih tahu. Nah, kembali ke seperti tadi saya mengatakan ketika ke Mbak siapa? Ya kalau kita sedang berjualan, mau nggak mau, kesepakatannya adalah dengan yang membeli. Nah, sejauh kapan kita berjualan, kapan kita berbuat untuk negeri, dan kapan kita berbuat untuk mengembangkan diri sendiri menjadi penting untuk ditekuni. Itu saja. Salam, tetap semangat. Selanjutnya dari Ani Yulianita, SMP Negeri 20 Tangerang. Assalamualaikum, mohon izin bertanya kepada narasumber. Bagaimana kiat-kiat untuk menciptakan karya tari dengan cepat? Kadang-kadang kita dituntut untuk membuat karya tari dengan cepat, semisalnya surat resmi perlombaan baru turun sekarang, tetapi jadwal perlombaan 5 hari lagi. Kiranya para narasumber dapat memberikan kiat-kiatnya untuk kami. Terima kasih. Mau cepat kan? Ya seadanya aja. Kenapa harus repot? Sebab gini, sebagai koreografer, setidaknya punya sangu. Ya. Punya bank movementnya itu punya. Sehingga gampang untuk menciptakan sesuatu. Kalau ditanya mau cepat, saya membuat tarian enggak pakai 1 jam.
5 menit juga bisa. Tapi kan banknya movement itu kan sudah banyak di memori tubuhnya itu kan sudah banyak di diri saya gitu. Nah ini Mbak yang SMP bagus itunya. Makanya sekarang ini kalau mau cepat lebih bagus kalau menurut Anda seperti apa. Gitu. Jadi jangan takut untuk berbuat sesuatu. Misalnya enggak dapat, ya berarti itu sangunya kurang. Ya, kalau dapat itu untung namanya. Gitu. Jadi sebenarnya jangan terlampau banyak melihat sesuatu yang sudah ada. Nanti meniru-niru aja. Kalau spontan dari dirinya itu akan lebih bagus. Gitu. SMP ini ya, dari SMP Mbak ya. Mbak. Oh, SMP. Ya, iya, SMP itu seperti itu. Kemampuan sesuai usia lah. Kalau memang di dalam dirinya hanya itu saja, ya udah itu saja. Tapi kalau mau memperbanyak, ya lain ya. Kalau mau memperbanyak, carilah sumber-sumber yang bisa dipelajarin. Kalau sekarang mau lomba kurang 2 hari, buat aja semaunya. Dan harus laku, dan harus tahu, yakin bahwa itu bisa. Ya, kalau kira-kira tidak bisa, nggak usah ikut, itu aja. Terima kasih. Bahwa untuk ikut lomba harus siap kalah, itu aja. Kalau Anda lomba maunya menang, ya nggak mungkin lah Anda melakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, kecuali Dewa Tari. Seperti Pak Sentot. Jadi bank untuk menyimpan vokabuler itu menjadi penting. Atau kontrak Pak Sentot katanya gitu. Jadi selamat, tetap semangat, SMP-ku dahsyat. Oke, ini ada yang pertanyaannya para maestroku. Mohon penjelasannya dari Rohmat SMA Negeri 55. Mohon penjelasannya. Bolehkah tari khas Betawi Jakarta dimodifikasi dengan tari khas daerah Nusantara lainnya? Monggo. Ikutan Mbak Wiwi. Boleh aja, itu kan karya Anda. Tinggal ketika itu beredar, Anda siap enggak? Ketika orang bertanya, misalnya bahasa Betawinya, lo berangkat dari mana? Gitu. Seperti kata Pak Sentot tadi, bekal kamu seberapa? Tapi kita tidak pernah melarang untuk berbuat. Kita, masyarakat seni maksudnya. Boleh aja, Anda mau ngapain, membuat apa, monggo. Tapi dari sanalah, dari karya kita akan terbaca oleh masyarakat kita siapa. Seberapa banyak bekal kamu. Dan bahkan mungkin senekat apa sih kita. Jadi apapun tidak ada hukum untuk tidak memperbolehkan. Monggo. Dan tidak ada kata-kata guru saya salah atau benar. Hanya indah, belum indah, jelek, atau bahkan jelek pun belum. Semakin kita akan menyusun, semakin di situ dituntut berapa bekalmu. Seberapa pemahaman kamu. Jadi mau bikin saja. Hanya kemudian setelah itu tersampaikan, Anda harus siap apa tanggapan masyarakat. Bahwa kita membuat untuk mencerdaskan masyarakat. Oke Mas, selamat. Oke, dari Ari Sumartani. Bu, maaf saya tanya, apakah kita yang otodidak bisa jadi seorang pencipta tari?
Karena selama ini kami hanya jadi pelatih tari, bukan pelaku tari. Dan tidak pernah hasil karya kita diakui. Ini gue banget ya. Halo. Bahwa persoalan seni adalah persoalan keindahan hati, kecerdasan, kepekaan, dan banyak hal. Jangan pernah takut karena Anda otodidak seolah Anda tidak punya tempat. Seni ada di hati setiap insan yang dilahirkan oleh Yang Maha. Bahwa kita dilahirkan semua milik punya itu. Tapi kemudian terasah atau tidak terasah, itu kembali kepada perjalanan. Ketika Anda membuat, apa sih tujuannya? Kalau saya membuat, saya mencoba mensyukuri bahwa saya diberikan tubuh sempurna oleh Yang Maha. Kemudian saya silaturahmi, jadi pelatih itu nggak gampang loh. Jadi penari aja nggak gampang, apalagi jadi pelatih. Jangan bahwa seolah koreografer adalah tujuan akhir perjalanan tari. Tidak. Tapi bahwa menjadi pelatih itu betapa pentingnya. Ketika kemudian Anda beranjak ingin menjadi penata tari, lakukan saja Mas. Diakui dan tidak diakui itu bukan kita. Tapi masyarakat sekeliling Anda. Kalau ingin diakuin, ya ikut sertakan pada sebuah peristiwa misalnya. Lomba, tulis baik-baik. Ini karya saya, secara deskripsi seperti apa. Kalau itu menang, Anda dikenal. Nah itu kan diakuin. Tapi kebeningan hati Anda ketika membuat, misalnya, oh pengen nyenengin murid saya. Insya Allah Yang Maha akan memberikan peluang, jalur untuk kemudian menuju menjadi lebih dikenal. Jadi jangan mengecilkan, sederhana itu bisa berkembang. Enggak usah kita tinggi dulu baru kemudian merendah. Berangkat dari rendah, kemudian tumbuh, tinggi, melebar. Halo, menjadi pelatih itu luar biasa. Buat saya tanpa pelatih enggak akan terjadi ada penari yang baik. Tapi ketika Anda ingin mencoba, lakukan dengan keindahan hati. Dan pastinya punya tujuan kenapa. Kalau mau dikenal gampang Mas. Kita panggil wartawan, siarkan bahwa saya adalah ini loh karya saya. Sekarang mudah untuk menjadi terkenal. Salam selalu berbuat. Oke, satu lagi dari Unindra Indah Sundari. Assalamualaikum, saya Indah Sundari dari Universitas Indraprasta PGRI. Izin untuk bertanya, bagaimana tanggapan para narasumber terkait di mana adanya beberapa pementasan tari yang tidak sesuai dengan tataan yang dari awal sudah ditetapkan seperti gerakan, kostum, dan lain-lain. Dan menurut narasumber, bagaimana cara menanggapi serta memberitahukan kepada mereka tentang segala sesuatu yang telah ditetapkan sejak awal, agar mereka tidak seenaknya mementaskan dan mengubah tanpa mereka mengetahui tentang sejarah serta tataan yang telah dipatenkan sejak awal. Gini, kalau yang sudah dipatenkan, yang sudah biarin aja. Seperti ada tradisi, pakaiannya seperti itu, biarkan aja. Sekarang ada yang bukan tradisi, tapi sudah berkembang, pakaiannya diginikan, ya biarkan aja. Kalau itu nanti masuk ke dalam masyarakat, yang diakuin mana? Oh ini tradisi, kok lebih sederhana, lebih ini, lebih yang mau dilihat itu apa sih sebenarnya? Narinya
apa kostumnya? Sekarang kalau kostumnya ya udah pakai kostum aja yang gede-gede gitu, narinya cuman gini-gini itu sudah cukup. Tapi sekarang kita lihat karyanya Mbak Wiwi dengan pakaian yang seperti itu. Kemudian begitu keluar lagi pakaiannya diperbesar. Itu kan untuk memperbesar ini aja ya. Ruangnya jadi ini. Nah, sehingga gerak itu kan terus hilang. Karena kegedean ininya gede banget, terus ininya ke sana, rembyong-rembyong gitu. Kan narinya jadi hilang. Tetapi saya tidak berkeberatan melihat seperti itu. Ya biarkan saja. Seperti tradisi biar berhidup sebagai tradisi ini yang sudah ada. Tapi yang berkembang biarkan aja yang berkembang. Tinggal kuat-kuatnya aja nanti kita lihat di dalam masyarakat pilihannya. Oh ini ternyata masyarakat lebih senang melihat yang tradisi lama ini. Itu aja. Tapi jangan dihitung bahwa saya tidak bisa seperti itu, nggak perlu takut. Dengan kesederhanaan itu, kalau narinya bagus akan lebih dilihat orang nari daripada melihat kostumnya gitu. Nah ini mau pameran kostum atau mau pameran tari gitu. Yang dilihat kostumnya apa tarinya. Itu tadi Mas siapa tadi? Jangan takut Mas bahwa tradisi pakaiannya yang sudah dipatenkan kelihatannya nggak ada yang dipatenkan kok punya Mbak Wiwi Mbak Wiwi ini apa ya Widyastuti itu ibu ini kelihatannya nggak patenkan ini harus gini enggak. Kalau berkembang itu lebih bagus nggak apa-apa, biarkan aja. Tapi kalau memang berkembangnya keterlaluan, nah jelek aja belum, jadi tolong ini diperhatikan betul ya. Di dalam mengembangkan sebuah apa itu kostum itu mesti harus diperhitungkan betul. Mengganggu enggak? Ya, itu yang penting di situ. Tapi kalau tidak mengganggu, memang dengan kesederhanaan yang sederhana sekali tapi bagus, enggak ada salahnya. Gitu. Coba lihat di apa itu, yang sekarang itu yang dipersoalkan sekarang tuh pakaian-pakaian yang berkembang tuh pakaian Betawi. Saya lihat di apa YouTube itu. Pakaian Jawanya kok enggak ada yang misalnya cakil kok enggak pakai ininya budi banget. Enggak ada yang begitu. Gambyong misalnya pakai berbulu-bulu itu enggak. Ya itu tadi seperti apa yang dikatakan Bu Wiwi tadi, kita itu kan enggak dilihat di Betawi itu kan enggak ada bulu-bulu. Orang ayamnya aja enggak berbulu bagus. Enggak ada burung bagus di sini, burungnya brondel. Itu apa burung Betawi itu kan brondel. Jadi enggak ada bulunya. Tetapi kalau untuk membuat sesuatu yang bagus, artinya lebih daripada itu, ya enggak apa-apa. Bagus-bagus aja. Sekarang tinggal tadi saya bilang, Anda tinggal senang atau enggak? Senang ya udah. Kalau enggak ya udah cara yang ini. Itu apa tuh perhitungannya dari situ. Terima kasih. Punten nyun sewu dengan Mbak Eka dari Eka Kusumawardani dari Gita Budaya. Nyun sewu Mbak mengirim beberapa pertanyaan tapi dengan kalimat yang sama tapi saya kok agak bingung dengan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah tangkap Mbak bertanya apakah pembelajaran tari Betawi dari tingkat dasar dan seterusnya. Kalau boleh Mbak boleh langsung via Zoom. Mbak Eka Kusumawardani. Karena bahasanya gini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Eka Gita Budaya. Mohon izin untuk Bu Wiwi tingkatan dasar tari Betawi untuk pemula dari tingkat dasar 1 sampai seterusnya. Ya, itu ya kali ya Mbak. Monggo Mbak. Mbak Eka sudah muncul.
Mbak, kalau pertanyaannya ke arah sana, kalau pertanyaannya ke arah sana, nanti langsung saja ya Mbak Eka ya. Ya. Nah, ini ada satu lagi. Fokus, pneumofokus, dan lain-lain. Yang tadi dulu sudah kita. Dari Wiwin W Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Winarti dari Disparbud Provinsi Jabar. Izin untuk bertanya, dengan cara bagaimana untuk mempertahankan dalam suatu tarian tradisional yang memiliki pakem-pakem tertentu, khususnya dalam gerakan dan kostum, agar tidak terkontaminasi dengan gerakan modern dan kostum gaya sekarang. Terima kasih. Mbak Wiwin, Teh Wiwin, punten ndak? Kayaknya dari tadi sebagian meskipun itu icip-icip sudah ada pembicaraan ke arah sana, tapi mungkin hanya saran dari kami bahwa untuk mempertahankan kita harus secara kontinu memperkenalkan dan menegaskan untuk selalu hadir dengan kontinuitas bahwa ini seperti ini dan harus tanpa henti, kapanpun, dimanapun, agar masyarakat semakin tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau kita hanya lewat webinar atau lewat apa, itu mungkin akan sangat langka untuk semakin dikenal. Jadi sesering mungkin dimunculkan, dihadirkan, diberitakan. Jadi sedikit memaksakan. Kalau memang itu harus dijaga dan dipertahankan, berpulang kepada kita yang tahu dan bagaimana upaya kita untuk mempertahankan. Namun kita harus siap ketika itu tidak sepenuhnya bisa dijalankan. Tapi tetap melangkahlah terus dengan tekad dan pikiran yang indah. Pasti ada jalan. Oke, untuk Mas Agus Hidayat, nyun sewu, barangkali bisa langsung menuju ke Lembaga Kebudayaan Betawi. Karena pertanyaannya adalah sejarah Betawi. Jadi barangkali bisa langsung bertanya ke sana ya Mas. Matur nuwun. Dari sini aja kali deh, sementara. Oke, untuk yang dari Zoom mohon maaf dan terima kasih. Tanya jawab yang dari daring kita tutup, kita kembali ke teman-teman luring. Oke, matur nuwun. Oke Mbak, dari mana Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak. Saya ingin bertanya, dalam beberapa karya tari Betawi, khususnya dalam suatu kompetisi tari, sering saya temukan bahwa di dalam karya tari tersebut terdapat satu bagian atau satu part di mana dalam karya tari tersebut para penari berkomunikasi secara langsung dengan bersuara. Misalnya seperti berpantun dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam suatu karya tari itu diperbolehkan atau hanya diperbolehkan dengan berkomunikasi melalui gestur gerak saja? Ya, dan Zaumami dari Sanggar Seni Kenar Kumilar, Jakarta Utara. Terima kasih. Mana sih tadi?
Oh. Oh, komputer lah. Kenalkan, saya Dorina dari Sanggar Seni Budaya Katulistiwa. Merujuk tadi pemberian materi dari Mbak Wiwi, yang akan saya tanyakan, apakah ada link atau tautan mengenai gerak-gerak dasar di tari Betawi? Itu satu. Yang nomor dua, saya mencoba melatih anak-anak kadang dari nol. Menurut mbak-mbak yang di depan, itu kan ada wiraga, wirasa, dan wirama. Sepemahaman saya sendiri pribadi, sebenarnya mengenalkannya harus dari wiraga, wirama, baru wirasa. Menurut Mbak Wiwi, apa ada masukan? Soalnya kalau anak-anak itu kan dari iramanya dulu kadang. Tapi kalau misalnya bentuknya juga nggak bener, kan juga nggak sinkron sama iramanya. Sekian Mbak, terima kasih. Yang pertama, bolehkah ada dialog di dalam tari? Kalau dari Mbak Dorina, metode pelatihan yang ya. Oh, tautan link. Yang satu link, yang kedua adalah metode pelatihan. Monggo. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Bahwa saya tidak tahu apakah ini tari secara keseluruhan atau ini Betawi. Tapi kita coba kerucutkan bahwa kita kali ini sepakat untuk Betawi misalnya. Bahwa tari Betawi lahir dari bagian dari teater. Jadi dulu ada bentuk kewer, petindak, itu lahirnya ada di topeng Betawi. Ada di Blantek. Ada di Lenong. Bahkan ada di misalnya warung tempat istirahat para kuli bangunan. Menurut saya, ketika tari itu lahir dari masyarakat, bagaimanapun yang menjadi ciri khas adalah di mana dia lahir gerak itu, tari itu, dan bagaimana kondisi masyarakatnya. Saya balik. Menurut Anda boleh? Dijawab gitu aja, Mbak. Keras, berdiri. Nah, mengganggu ini pertanyaan buat saya. Ketika kita sudah memakai konsep, ada gerak, ada dialog. Pandainya sang kreator, kapan gerak itu menghormati dialog, kapan dialog itu harus hadir karena gerak. Pilihan Anda. Bahwa dari Aceh sampai dengan Merauke, semua kita syarat bahwa gerak, dialog itu semua hadir. Wayang orang di Aceh, bagaimana sambil berlagu itu kan juga dialog, hanya lewat lagu. Kemudian kita yang memisah-misahkan bahwa tari adalah gerak. Ini. Buat saya meskipun mungkin Anda membuat yang itu enggak berangkat dari yang ada dialog. Kalau memang dialog itu dibutuhkan, kenapa tidak? Kembali bagaimana pengkajian Anda, penting dan tidaknya musik. Makanya saya enggak suka kalau ada yang mengatakan musik iringan tari. Enggak. Ketika musik itu hadir bersama tari, ya dinyatu. Kalau Betawi misalnya dia memang butuh, Pok,
Kenapa tidak? Masyarakatnya gitu. Dia mau mulai panggil-panggil dulu. Nah, jadi jawabannya sudah terjawab. Hanya tinggal kapan waktunya, empan papan. Apakah perlu? Tapi kalau kemudian itulah hadir tapi nggak nyambung sama latihannya, kenapa harus nanti berburu lagi ya antara dialog dan tari. Terus apa tadi? Oh, metode. Metode mau Mbak Wi. Kalau saya sebelum ke Mbak Wi, Mbak Dorina, bahwa itu sangat situasional. Mana, siapa yang Anda hadapi? Kalau itu anak-anak, untuk menarik anak-anak harus lewat bermain misalnya. Bagaimana mengajak mereka pada irama. Kalau langsung ke gerak, dia berat. Tapi misalnya dengan irama tua, ya tangannya gini, menuju, baru kemudian rasa. Jadi itu sangat fleksibel. Metode itu adalah proses pencarian dari sang pelatih untuk mendekat kepada kontennya. Jadi bisa aja kalau itu kemudian anak sekolah. Nah itu sangat kalau menurut saya pendekatan. Siapa yang didekati itu menjadi penting. Tidak harus misalnya bentuk dulu gerak, ragam gerak. Mereka kenal irama aja enggak misalnya. Sangat dimungkinkan lewat manapun. Bahkan mungkin rasa diajak nonton, dengerin musiknya bisa terjadi. Apapun sejauh itu memang ada. Kemudian ada tindak lanjutnya. Tapi mungkin Mbak Widiasuti karena perjalanan beliau dari penari Jawa diajak Betawi. Nah itu mungkin menarik. Menarik ditarik. Ya Mbak, pertanyaan untuk link ya. Link tentang dasar ragam Betawi, sudahkah tertera di dalam misalnya YouTube? Itu khususnya untuk dasar topeng Betawi memang belum dilakukan. Ya, itu pertanyaan yang sebenarnya himbauan yang kita harus sama-sama pikirkan, sama-sama saya pikirkan, karena selama ini yang saya lakukan di YouTube pembelajaran yang sifatnya tari lepas ya, tari ngarojeng lewat mawar budaya, tari kembang lambang sari lewat mawar budaya, kemudian ada lenggang nyai lewat tutorial juga. Nah itu mungkin suatu saat nanti akan saya lakukan untuk tari dasar. Itu penting ya, penting untuk memberikan proses pembelajaran sejak dini kepada mereka yang belajar tari Betawi. Dan kalau dimasukkan ke link itu mungkin lebih cepat karena ada proses sistem global sekarang ini akan lebih tepat kalau diadakan. Itu kita ajukan saja nanti bantuannya, karena kalau proses pembuatan masuk ke link itu banyak juga anggarannya ya yang harus kita keluarkan, kecuali memang terbatas dengan saya berdua di rumah dengan gambar. Ya, karena perlu tempat. Sekarang kalau nggak salah tempat untuk di sini saya akan membuat proses dokumentasi karya saya akan dokumentasikan supaya ini ada proses pelestarian yang bagus gitu ya. Ternyata harus melalui jalur siapapun yang akan pakai tempat ini harus bayar gitu. Jadi aku waduh. Jadi mungkin pendekatan yang harus saya lakukan, saya harus datang untuk memohon kepada beliau-beliau yang duduk di sini untuk diadakan satu program yang tanpa harus saya datang untuk
bayar. Nggak boleh aku ngomong gitu. Oh, itu terjadi Mbak. Kemarin saya akan dokumentasikan. Jadi ternyata ya itu jalur apa ya namanya, menjadi catatan dan dari proses apa tantangan ada pertanyaan dari Mbak Dorina menjadi tantangan bagi saya ya. Kemudian udah tutup. Yang kedua udah disampaikan Mbak Eli, metode pelajaran pengajarannya tadi. Oke, matur nuwun semuanya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, waktunya kita sudah selesai. Barangkali kesimpulan yang bisa kita catat adalah berkarya harus jujur dan beretitut. Dimulai dengan memahami tradisi, perlunya manajemen artistik, rasa sangat dibutuhkan dalam berkesenian. Dan yang paling utama adalah jangan pernah lelah belajar. Kemudian request kepada para pejabat, sering dilakukan program seperti ini ya Pak Rus dan Pak Norpi, dan barangkali lebih asik kalau kita workshop bentuknya. Oke, matur nuwun pada narasumber dan guru-guru saya. Semoga kita dalam kondisi sehat dan terus berkarya. Matur nuwun, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Luar biasa teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada webinar pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para narasumber, Bapak Sentot Sudiharto, Ibu Eli Delutan, Ibu Wiwi Widyastuti, dan Ibu Wiwi Hariwahyuni selaku moderator. Baik, tanpa berlama lagi kita sudah di penghujung acara, namun sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada para hadirin yang sudah join Zoom, bisa mengisi link absensi, kemudian nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Dinas Kebudayaan bahwa telah mengikuti webinar ini dan akan dikirimkan melalui email. Lanjutnya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir secara luring nanti juga akan didata dan akan diberikan sertifikat. Baiklah, sekarang mari kita melakukan foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom, dipersilahkan untuk open cam ya, membuka kamera, kita foto bersama. Ya, siapkan wajah tercantik dan tergantengnya, senyum, bahagia karena kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari para narasumber. Oke, kita mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Foto bersama. Baik, halaman berikutnya, halaman kedua, 1, 2, 3. Next ya, selanjutnya halaman ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya masih ada lagi, luar biasa ya, hari ini banyak sekali yang hadir melalui Zoom. 1, 2, 3. Next. Ya. Cukup. Baik, terima kasih luar biasa. Hampir ini Zoom-nya, room-nya udah penuh ya, ada hampir 400 peserta. 300 peserta. Demikianlah saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya Farah Aini Astuti selaku MC mengaturkan mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Izin live ya, Mbak. Selamat siang, Arul. Sukses, Mbak. Assalamualaikum. Dadah, cangcing semuanya. Sama-sama. Siap, Be.
Tidur Be. Siap. Izin pamit Be. Iya. Tidur.